Bayangkan bangun suatu hari dan mendapati bahwa saudara perempuanmu adalah pahlawan sejati dunia, sementara kau, si bodoh dalam keluarga, hanya menerima gelar dan mahkota. Pada dasarnya seperti anak magang yang dipromosikan secara tidak sengaja. Melihat keluargamu, teman-temanmu, dan bahkan anjing desa pergi ke tempat yang lebih baik ke isekai yang terkenal, dan kau berpikir, tunggu, bukankah ada rencana B? Lalu, bayangkan terlempar kembali ke masa lalu dengan kesempatan untuk memperbaiki segalanya, tapi dengan satu detail, mata iblis yang mengawasimu, seperti tetangga usil yang tidak pernah tidur. Inilah titik awal perjalanan kita, seorang pahlawan yang hancur, seorang adik perempuan yang layak mendapatkan pengakuan lebih dari Batman, dan dunia yang akan mengulangi kiamat dari awal. Menurutmu bagaimana pahlawan gagal yang bodoh ini akan bertahan di sepanjang cerita? Itulah yang akan kita temukan bersama. Semua orang telah mati. Di tengah medan perang, hanya satu orang yang bisa berbicara. Dia sedang dibantu oleh adiknya, yang memintanya untuk sadar. Di hadapan mereka berdiri monster yang mengejek pemandangan ini. Melihat makhluk lemah berjuang demi nyawa seperti ini, sambil hanya menonton, rasanya seperti jika ini adalah film Hollywood, seseorang pasti akan meminta jeda dramatis untuk menjual popcorn. Sang penyihir menyuruhnya diam dengan merapal mantra api, tapi sihir itu tidak berpengaruh pada lawan, dan makhluk itu memerintahkan mereka untuk berlutut. Maka, kekuatan monster itu langsung menghantam mereka. Keduanya langsung roboh meski seharusnya itu mustahil. Tak peduli seberapa besar kekuatan yang dimiliki seseorang, itu tidak akan tercapai. Mengalahkan dewa jahat sebagai manusia adalah hal mustahil. Serius, rasanya seperti pertarungan RPG di mana pemain lupa melengkapi senjata yang tepat. Sang kakak memberitahu Fiona bahwa dia akan mengulur waktu agar Fiona bisa melarikan diri, tapi Fiona menolak, memungut pedangnya dari tanah. Dia berbalik, terkejut melihat adiknya berdiri. Dunia akan berakhir jika mereka tidak mengalahkannya di sini. Tanpa membunuhnya, setidaknya mereka bisa menyegelnya dengan sisa kekuatan ilahi dari pedang tersebut. Sang kakak berteriak menolak karena melakukan itu akan mengorbankan jiwanya. Itu mustahil, seperti menemukan Starbucks yang kosong pada jam 8 pagi, tapi Fiona meminta maaf karena dia akan meninggalkan kakaknya sendirian. Namun, meski itu terjadi, dia tetap ingin melindungi dunia ini. Kakaknya berteriak saat Fiona bersiap menggunakan kekuatannya dengan pedang itu. Ledakan besar terjadi, dan pedang itu berhasil ditancapkan ke tubuh monster tersebut. Dia mengeluarkan teriakan yang kuat, dan semuanya memudar saat Fiona mengucapkan selamat tinggal. Ketegangan begitu tinggi hingga wifi pun akan terputus karena gugup. Maka, kakaknya hanya bisa melihat saat dia dan monster itu menghilang. Mengikuti tradisi, pahlawan yang menyelamatkan dunia, Grey Shepherd, akan dinobatkan sebagai kaisar. Grey menjadi kaisar dan pahlawan dari para pahlawan dengan ketenaran dan uang. Semua orang memujanya, pria tertinggi yang menyempurnakan rahasia sihir. Dia adalah penyintas dari negara-negara kontinental, ditadbirkan untuk menjadi kaisar agung. Itu adalah jenis rencana yang begitu berisiko hingga membuat Batman pun berkata, tahan dulu, kawan. Tapi Grey merasa itu semua tidak berarti. Adiknya menyelamatkan dunia. Dia ingin melindungi adiknya dan senyum rekan-rekannya, tapi dia tidak bisa menyelamatkan satupun dari mereka. Tahta ini dibangun di atas tumpukan mayat. Semua orang telah pergi. Separuh dunia tersapu habis. Fiona menghabiskan hidupnya menyegel monster yang akan bangkit kembali dalam 1 milenium. Keheningan yang tersisa terasa canggung seperti saat seseorang menyukai fotomu dari tahun 2010 di Facebook. Grey sangat marah karena ini tidak berarti kemenangannya. Seharusnya ada cara lain untuk melakukan sesuatu. Dia akan memiliki pengetahuan untuk perjalanannya menyelamatkan dunia dan dewa jahat yang dia analisis. Dia tidak peduli jika nekromansi dilarang asalkan dia bisa menghidupkan kembali Fiona. Grey siap bahkan untuk menggunakan kekuatan dewa jahat. Itu sama mustahilnya dengan mengemudi di Los Angeles tanpa terjebak macet. Hanya sedikit lagi yang dibutuhkan. Dia seharusnya bisa menemukannya jika itu dengan matanya. Jika itu dengan mata dewa jahat, maka itu pasti mungkin. Seorang pria berteriak pada kaisar untuk tenang karena desas-desus beredar di istana. Hal-hal seperti kaisar yang juga merupakan penyihir mata iblis. Saat itulah dia melihat pemandangan mengerikan di lingkaran sihir nekromansi. Pada saat itu, bahkan narator dokumenter Netflix pun akan kehilangan kata-kata. Itu adalah Grey yang sudah tua, marah karena Perdana Menteri masuk tanpa izin. Perdana Menteri membeku, bertanya apa sebenarnya ini. Di tanah ada sesosok makhluk yang memanggil Grey, kakak, dan dengan demikian, nyawa Perdana Menteri melayang sia-sia. Makhluk di tanah itu terus memanggil Grey tanpa henti. Tampaknya mudah di atas kertas, tapi dalam praktiknya, itu seperti mencoba merakit furnitur IKEA tanpa panduan manual. Setelah menguji beberapa mantra terlarang, setelah mendapatkan mata dewa jahat, dia masih gagal. Dia tidak mampu memulihkan jiwa Fiona. Grey bertanya-tanya, apa yang sedang dia lakukan? Tiba-tiba, sebuah suara bertanya apakah dia ingin mendapatkannya kembali. Sebuah lubang muncul di atasnya, dan Grey bertanya-tanya siapa yang berbicara. Bahkan jika dia membuang kemenangannya atau kehilangan nyawanya, dia bisa menyelamatkan orang yang paling berharga baginya. Jika itu di restoran cepat saji, keputusan itu akan ada di bagian promosi penyesalan di menu. Jika dia ingin mengorbankan segalanya, suara itu akan menunjukkan jalannya. Grey bertanya-tanya apakah itu makhluk jahat lainnya, tapi baginya itu tidak masalah. Grey menjadi gila dan setuju karena dia tidak butuh hal lain. Dia hanya mengharapkan kebahagiaan orang-orang yang dia cintai. Dan begitulah, dunia bermandikan api dan kehancuran. Sang kaisar menghilang, dan hal terakhir yang dilihat orang-orang adalah Grey yang tertawa. Istana dilalap api saat semuanya hancur. Saat dia terbangun, dia berada di bawah pohon yang penuh dengan apel. Aroma nostalgia itu membuatnya sadar bahwa itu adalah pohon penyihir. Jika dia ingat dengan benar, dia akan dikutuk jika menebangnya. Karena suatu alasan, dia ada di sana
sana tanpa izin. Dia pasti akan berakhir dalam bahaya. Jika ini adalah NFL, wasit pasti sudah meminta tayangan ulang karena ada sesuatu yang tidak masuk akal. Tempat itu, saat dia melihatnya, adalah Carpe Diem. Itu adalah kampung halamannya yang sudah lama tidak dia lihat. Banyak orang berkumpul, berjalan dengan damai. Untuk beberapa alasan, kota itu masih sama seperti yang dia ingat, bahkan ketika kota itu ditelan kegelapan saat invasi iblis. Itu adalah jenis misteri yang bahkan akan membuat algoritma TikTok meminta bantuan di Reddit. Gray bertanya-tanya apakah dia telah kembali ke masa lalu. Meskipun sihir seperti itu seharusnya tidak mungkin dilakukan, tapi ini adalah keajaiban untuk mewujudkannya. Saat itulah Fiona muncul memanggilnya ketika dia masih kecil. Gray berbalik dengan kaget segera setelah dia melihatnya mendekat. Fiona dengan gembira menunjukkan bahwa dia mendapatkan beberapa potong roti dari toko roti. Ketegangan cukup tebal untuk dipotong dengan sendok plastik dari food short karena dia bilang dia ingin lebih banyak sejak terakhir kali itu lezat dan dia mendapat banyak tambahan. Dia bertanya-tanya apa yang akan mereka makan untuk makan malam sampai sekarang. Mereka tidak perlu khawatir tentang sarapan juga dengan begitu banyak makanan. Gray berlari keluar dan memeluknya, membuat Fiona bingung. Yang mengejutkan Fiona, dia menangis karena alasan yang tidak dia ketahui. Dia bertanya apa yang salah. Mungkin mereka telah menganiayanya lagi. Gray menggelengkan kepalanya. Dia hanya merindukannya, itu saja. Dia ingin terus memeluknya sedikit lebih lama. Fiona berkomentar bahwa dia bukan anak kecil lagi, tertawa karena kakaknya sangat merindukannya. Dia tertawa karena Gray sangat lucu. Itu memiliki kehalusan seperti kemacetan lalu lintas di 405 pada jam 5 sore. Gray kembali ke masa lalu, mendapatkan kembali Fiona, satu-satunya keluarga yang dia miliki. Dia tidak butuh hal lain. Selama dia bisa bersamanya, itu sudah cukup. Tapi tentu saja, segalanya tidak akan sesederhana itu. Gray masih memiliki mata dewa jahat bersamanya, dan dia berlutut karena merasakan sakit di matanya. Rasanya seperti terbakar. Fiona menjadi khawatir, dan Gray menjawab dia baik-baik saja. Sesuatu melukai matanya. Dia bertanya-tanya mengapa. Harus sekarang, tapi sebuah suara mengatakan bahwa itu menaruh kutukan pada matanya. Kutukan ini akan menuntunnya ke domainnya sebagai peristiwa yang mengakibatkan kematian Fiona, dan kemungkinan dia mati lagi meningkat. Gray akan dikutuk, tapi ini adalah kutukan yang akan mencegahnya menjadi orang yang tidak bersalah sekarang. Sang protagonis mempertanyakan apakah itu benar-benar kutukan. Dia merasa cukup puas dengan itu meskipun suara jahat itu berbicara seperti itu. Jika rasa sakit itu memperingatkannya akan bahaya Fiona, itu bukan kutukan, melainkan berkah. Gray berterima kasih padanya, dan suara itu menggerutu bahwa tidak masalah jika memang begitu. Rasa sakit itu menghilang bersama dengan kehadiran suara itu. Gray masih terkejut. Itu menakutkan. Dia tidak tahu apa atau siapa itu. Semuanya baik-baik saja untuk saat ini. Kali ini, dia akan menulis ulang sejarah, dan mencegah kematian Fiona tanpa penyesalan. Itu adalah tujuan terbesarnya dalam hidup ini, dan untuk mencapai prestasi seperti itu, dia harus mencegah 12 tragedi terjadi sebagai akibat dari invasi iblis. Selain itu, dia harus menyelamatkan 7 orang yang merupakan mantan rekannya. Mereka akan bersiap untuk pertarungan besar. Dengan cara ini, mereka bisa mencegah kematian penduduk dan Fiona. Gray akan mampu mencapai akhir yang sempurna dengan cara ini. Fiona membangunkan kakaknya dari pikirannya dengan teriakan. Dia telah memanggilnya sejak tadi, tapi Gray benar-benar mengabaikannya. Dia berjanji untuk membantu membawakan air bersama roti dan memberikannya kepada Gray untuk pulang lebih dulu. Fiona bilang dia akan kembali nanti, tapi Gray kesulitan membawa kantong roti yang berat itu. Dia bertanya-tanya apakah isinya batu karena beratnya yang gila, tapi adiknya membawanya dengan mudah. Dia sudah kuat sejak saat itu. Tiba-tiba, sebuah suara berteriak memanggil Gray saat dia sedang menuju rumah. Mereka bertanya apakah dia meninggalkan adiknya dan berjalan sendirian karena dia bukan apa-apa tanpanya. Bagi seseorang yang bahkan tidak menghasilkan uang, dia masih berhasil mendapatkan banyak roti, dan mereka tidak suka itu. Seperti dugaan, orang-orang itu menganiaya Gray dan ingin mengambil rotinya. Tapi Gray berbalik dan langsung memukul orang itu, mengejutkan 2 orang lainnya. Dia begitu saja membanting orang itu ke tanah dan membuatnya pingsan seketika. Sekarang dia bisa mengingat semuanya dengan jelas. Mereka adalah orang-orang yang menindasnya karena lemah dan karena dia anak yatim piatu. Setiap kali mereka melakukan ini, Fiona adalah orang yang datang menyelamatkannya. Bagi adiknya, Gray adalah orang yang butuh perlindungan. 2 orang lainnya juga bergegas untuk melawan, tapi Gray sudah siap kali ini. Dia membela diri dari pukulan salah satu dari mereka dan menjatuhkannya ke tanah seolah itu bukan apa-apa. Satunya yang tersisa mundur ketakutan, bahkan memohon bantuan, tapi Gray segera menangkapnya. Sama seperti di kehidupan masa lalunya, Fiona melindunginya, tapi kali ini Gray yang akan melindunginya. Mereka tidak perlu khawatir. Terbakar atau membeku tidak akan meninggalkan jejak apapun. Jadi, dia hanya akan meninggalkan beberapa memar. Setelah selesai, sang protagonis hanya mendesah. Gray bisa menggambar lingkaran sihir dengan penglihatannya. Itulah kekuatan mata iblis. Tidak butuh waktu lama bagi Fiona untuk muncul, tidak mengerti apa yang terjadi. Dia berbalik dengan wajah paling polos, mengatakan bahwa mereka yang memulai perkelahian, dan Gray hanya membereskan mereka. Dia tidak perlu khawatir karena dia sudah menyelesaikan semuanya. Tapi tiba-tiba, Fiona berlari karena Gray jatuh ke tanah. Tubuhnya tiba-tiba ambruk, dan sang protagonis pingsan di bawah kekhawatiran Fiona. Saat dia bangun, dia bingung di mana dia berada karena itu tidak tampak seperti tempat tidur kerajaan. Itu terlihat seperti rumahnya di kampung halaman. Sepertinya dia benar-benar telah kembali ke masa lalu. Fiona memanggilnya, lega karena Gray benar-benar sudah bangun. Dia menghela napas setelah menyadari bahwa dia memang pingsan. Dia bilang bahwa dia jatuh tiba-tiba dan tidak membuka matanya sepanjang hari. Bahkan penyembuh tua pun
pun tidak tahu apa yang terjadi. Kepala desa berkata bahwa Gray mencemaskan adiknya dan harus lebih berhati-hati. Gray meminta maaf karena membuat mereka semua khawatir. Lalu dia merasakan sakit di tubuhnya lagi. Seluruh tubuhnya berteriak kesakitan. Fiona bergegas membantu Gray agar tidak terlalu banyak bergerak. Dia akan menyiapkan camilan sekarang. Jika dia tidak cukup istirahat, dia akan mengikatnya dan memaksanya melakukannya. Gray bertanya pada kepala desa tahun berapa sekarang dan dia menjawab, khawatir jika dia memukul kepalanya hingga lupa tanggalnya. Seperti dugaan, dunia ini adalah masa lalu yang dia kenal. Itu adalah masa di mana pahlawan penyelamat belum ada. Carpe Diem adalah tempat Gray dan Fiona tinggal. Bahkan sebagai anak yatim piatu, mereka tidak tahu mereka akan berakhir hidup seperti ini. Dia hanya ingat bahwa kepala desa menemukan mereka dan membawa mereka di hutan dekat desa. Kepala desa adalah mantan instruktur tentara dan memberi mereka tempat tinggal, tapi mengajarkan sihir dan anggar. Seiring berjalannya waktu, pahlawan penyelamat dibentuk dan 5 tahun kemudian, Fiona menyerahkan nyawanya sendiri sebagai ganti menyelamatkan umat manusia. Gray harus melindunginya. Dia masih memiliki pengetahuan tentang kehidupan masa lalunya, tapi tidak memiliki kekuatan yang diperlukan. Ketika sang protagonis meminta pelatihan, kepala desa terkejut. Gray tidak punya pilihan. Untuk melindungi Fiona dan mencegah tragedi, itu diperlukan. Kepala desa dibiarkan bingung tentang apa yang dia bicarakan, tapi dia setuju selama Gray begitu bertekad untuk tidak mundur. Fiona kembali bertanya apa yang sedang dilakukan kakaknya. Gray berdiri untuk melakukan pelatihan dan dia buru-buru memintanya untuk segera istirahat, tapi dia tidak punya waktu untuk itu. Bahkan jika dia tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Jadi Gray keluar. Bersama kepala desa keluar rumah. Dia tidak dalam kondisi baik sekarang dan kepala desa akan memintanya berolahraga ringan untuk saat ini, tapi Gray menolak. Dia tidak ingin kepala desa menahan diri. Kepala desa terkejut karena dia merasakan semangat bertarung yang besar datang darinya secara tiba-tiba. Sang protagonis kemudian membuat lingkaran sihir dan melancarkan serangan terhadap kepala desa, yang menghindar karena terkejut. Keduanya mulai bertarung, tapi serangan kepala desa tidak berpengaruh. Dia dibiarkan bingung dengan apa yang terjadi pada Gray. Dia selalu menjadi pria dengan kecocokan sihir yang kuat. Dia selalu memiliki hati yang baik dan ragu-ragu untuk menyakiti orang lain, tapi Gray yang sekarang tidak memiliki keraguan yang diketahui kepala desa. Mata itu milik seseorang yang telah merenggut ratusan nyawa musuh. Fiona bahkan mengkhawatirkan kakaknya saat melihatnya jatuh terbatuk darah. Kepala desa mengatakan bahwa keseimbangan antara tubuh dan mana terdistorsi. Dia perlu memperkuat dirinya terlebih dahulu. Kepala desa menyuruh Fiona untuk merawatnya sementara dia akan bersiap untuk pelatihan. Dan dimulailah hari-hari pelatihan bersama Fiona dengan Gray mencoba mengimbanginya. Dilatih oleh orang yang ingin dia lindungi memang aneh, tapi itu tidak buruk. Dia hanya memiliki sedikit waktu tenang tersisa di samping adiknya. Tubuhnya perlahan menjadi lebih kuat. Dia bisa melihatnya menggunakan sihir. Waktu berlalu dan Fiona berkomentar bahwa pelatihan hari itu juga menyenangkan. Tubuh Gray tampaknya telah berkembang dengan baik, mungkin berkat Fiona. Menyenangkan juga bagi Fiona untuk berlatih bersamanya. Dia selalu melakukan segalanya sendirian, tapi dengan Gray, segalanya berubah. Itulah sebabnya mereka harus terus berlatih bersama mulai saat itu. Gray setuju, meskipun dia merasa khawatir. Di jalan, Fiona melihat kerumunan yang tampak berisik. Saat mereka mendekat, Gray membeku. Dia menunjuk untuk pergi ke arah lain karena di sana penuh sesak dengan orang. Setelah pria itu tiba di desa, saat itulah tragedi mereka dimulai. Jika Fiona terpilih, itu hanya akan membawanya ke jalan kematian. Gray tahu dia tidak bisa membiarkan Fiona bertemu pria itu. Dunia mereka ditakdirkan untuk kehancuran oleh dewa jahat, sebuah bencana yang bangkit setiap milenium, memanipulasi umat manusia. Para ksatria pilihan memetakan perjalanan penyelamatan. Salah satunya adalah yang terpilih dari pedang suci. Mereka yang terpilih ini, yang disebut pahlawan, dipilih oleh seorang ulama dari agensi penyelamatan. Dalam kehidupan masa lalunya, Fiona adalah kandidat pahlawan wanita dan Gray akan mencegahnya kali ini. Fiona mendengarnya menyarankan perjalanan ke Nilon dalam perjalanan pulang pergi 4 hari. Gray menyebutkan dia mendapat beberapa alat dari pandai besi yang perlu dikirimkan dan ingin Fiona melakukannya untuknya. Dia bermaksud menjauhkannya dari desa. Gray akan tinggal untuk membantu kepala desa, tapi Fiona menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan sang protagonis. Akhir-akhir ini, Gray selalu menunjukkan wajah sedih. Jika ada sesuatu yang mengganggunya, dia bisa berbicara dengannya. Dia menjawab bahwa itu bukan hanya dia, tapi dia mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan itu hanya cuaca yang aneh. Gray memintanya untuk tidak mengkhawatirkannya. Maka Fiona mengemasi barang-barangnya dan pergi. Dia adalah satu-satunya orang yang Gray tidak bisa mengungkapkan kebenaran kepadanya. Sementara itu, pria itu berada di tengah desa bersama orang-orang yang berkumpul. Dia adalah penyeleksi pahlawan yang dipilih oleh agensi penyelamatan dan akan menilai para kandidat. Semua orang terkejut karena pria seperti itu datang ke desa. Jika tidak ada yang sukarela, maka desa tersebut akan dianggap sesat karena mengikuti dewa jahat. Salah satu dari mereka yang menganiaya Gray mengatakan bahwa mengalahkannya mungkin akan memberinya semua uang di dunia. Orang-orang melihat bahwa dia adalah putra kedua tukang kayu. Mungkin dia bisa lulus ujian. Tidak ada aturan, tapi sang penyeleksi meragukan orang itu bisa mengerti. Siapapun yang melumpuhkan lawan akan menang. Orang itu menjadi bersemangat karena dia tidak perlu menahan diri sampai dia menang. Penyeleksi itu berkata bahwa orang itu harus segera menyerah. Lalu dia mencoba memukul sang penyeleksi. Dia membalas dengan pukulan yang begitu brutal hingga membuat orang itu terpental. Dia bahkan tidak bisa menangani serangan seperti itu setelah semuanya. Dia berteriak untuk bangun dan berjuang menyelamatkan dunia untuk menghancurkan dewa iblis. Orang-orang di sekitar melihat sang penyeleksi membunuh pria itu di depan mereka. Maka dia berteriak agar orang berikutnya maju dan mencoba peruntungan mereka. Dia bilang desa itu penuh dengan sampah. Tidak ada kandidat potensial.
meninggal. Dia pergi sambil berteriak, mencari pahlawan terberkati yang mampu menyelamatkan dunia. Tidak ada yang ingin terlibat dalam perkelahian dan mati, tapi sang penyeleksi menunjuk ke seorang pria dengan fisik yang bagus dan menyarankannya untuk mengikuti ujian. Pria itu khawatir karena dia memiliki anak dan tidak akan pernah bisa menjadi seorang ksatria pilihan seperti itu, tapi sang penyeleksi tetap memanggilnya untuk menyelamatkan dunia dan meninggalkan keluarganya. Dia dicengkeram dan diseret sementara anak-anak itu memohon agar ayah mereka dilepaskan. Pria itu menendang anak-anak yang menghalangi penyelamatan umat manusia. Pria itu tidak berpikir dia akan mampu melakukan itu. Dia belum pernah memukul orang sepanjang hidupnya. Jika itu masalahnya, sang penyeleksi akan membuatnya belajar cara menggunakan kekerasan mulai sekarang. Keduanya mulai bertarung dan penyeleksi berteriak agar pria itu memukulnya. Jika tidak, dia akan kehilangan nyawanya dan pria itu membungkuk ketakutan. Saat itulah seseorang menghentikan senjata itu sebelum mengenainya. Itu adalah Grey yang mengatakan bahwa dia akan mengikuti ujian untuk menggantikannya. Satu orang per desa seharusnya sudah cukup. Di dunia sebelumnya, Fiona lah yang menyelamatkan pria ini. Jika dia menggantikan posisinya, segalanya akan berubah. Sang penyeleksi melihat bahwa dia menggunakan sihir dan memiliki keunggulan dalam pertarungan jarak dekat. Ki bersiap untuk menyerang sang protagonis, menertawakan perapalan sihir dan melihat bahwa tidak ada yang tersisa. Sambil tertawa, dia bahkan tidak menyadari bahwa Grey muncul di belakangnya. Sang penyeleksi berbalik, kaget segera setelah dia melihat lingkaran sihir. Maka, dia melepaskan sihirnya, mengejutkan sang penyeleksi karena menggunakan mantra api semacam itu. Grey tidak berkewajiban untuk menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia menyiapkan serangan lain. Pria itu melarikan diri, tidak mengerti bagaimana seorang amatir bisa menggunakan 3 mantra yang berbeda. Dia terkejut. Ini adalah ksatria pilihan yang muncul setiap milenium. Dia tahu dia telah menemukannya dalam diri Grey. Dia memohon kepada sang ksatria pilihan, sambil menangis untuk menyelamatkan umat manusia. Grey menjawab bahwa di masa depan yang akan dia ciptakan, pria itu tidak diperlukan. Dan dengan demikian, dia mengakhiri pertempuran dengan tembakan sihir terakhir terhadap pria itu. Sebuah perayaan disiapkan untuk menyambut ksatria pilihan baru. Mereka seolah tidak percaya bahwa anak yatim piatu itu berhasil menjadi ksatria pilihan yang begitu kuat. Grey menjawab bahwa itu bukan hal istimewa. Ada beberapa ksatria pilihan lainnya di seluruh dunia, tapi orang-orang tetap menganggapnya mengesankan. Mungkin dia bisa menyelamatkan dunia. Jika itu terjadi, dia akan memiliki kesempatan untuk mengubah slogan toko-tokonya untuk iklan. Yang lain berargumen karena telah lebih peduli pada Grey daripada yang lain. Orang-orang yang dulu menganiayanya bahkan mendekat untuk berbicara. Mereka semua membungkuk, memohon pengampunan karena telah berbicara buruk tentangnya selama ini. Mereka tidak tahu dia sekuat ini atau bahwa dia akan menjadi ksatria pilihan di masa depan. Grey menjawab bahwa luka-lukanya tidak seberapa, tidak sebanding dengan apa yang dia lalui. Orang-orang itu senang dengan rasa tidak tahu malu yang luar biasa karena telah dimaafkan. Grey menyuruh mereka menjauh. Sebaliknya, dia lebih suka mereka berkomitmen untuk melindungi Fiona. Dia bahkan tidak tahu kapan dia harus meninggalkan desa dan mereka berjanji akan melindunginya dengan nyawa mereka. Mereka menyadari bahwa mereka sudah lama tidak melihat Fiona. Grey mengejar adiknya yang sedang menyendiri, duduk jauh dari semua orang. Saat dia mendekat, dia bertanya mengapa dia ada di sana. Dia menjawab dia tidak tahu dan menjauh, yang membuat Grey menahannya sambil bertanya apakah dia marah. Fiona menyangkalnya, tapi hanya merasa bahwa dia tidak lagi tahu siapa kakaknya. Tiba-tiba, dia mengikuti seleksi ksatria pilihan tanpa berkonsultasi dengannya dan mengirimnya menjauh dari desa. Grey ragu-ragu untuk menjelaskan, yang membuat Fiona kesal karena dia dikesampingkan. Dia tidak bisa mengatakan apa yang ada di kepalanya, padahal seharusnya mereka adalah keluarga dan saling percaya. Grey menjawab bahwa dia selalu memikirkan satu hal saja, itu adalah kebahagiaannya. Agar hal itu terjadi, dia akan menyelamatkan dunia. Ini adalah perjamuan terakhir mereka. Jadi dia menyarankan agar mereka bisa mengucapkan selamat tinggal dengan senyuman. Meski merasa sedih, Fiona mengikuti Grey kembali ke desa. Kemudian, Grey pergi untuk berpamitan dengan kepala desa. Dia berkata bahwa apapun yang mereka katakan, ini akan selalu menjadi rumahnya. Apapun yang terjadi, dia harus pulang ke rumah. Grey mengatakan dia memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadanya, yang membuatnya terkejut karena bersikap begitu formal. Dalam 3 tahun, tentara iblis akan menyerang desa dan orang-orang akan mati. Kepala desa terkejut karena Grey memberitahunya semua ini, tapi dia akan tetap waspada. Kepala desa tetap tahu bahwa sang protagonis akan melakukan yang terbaik sebagai ksatria pilihan. Grey menjawab bahwa ya, dia akan melakukan segalanya untuk menyelamatkan semua orang. Pada akhirnya, sang protagonis tidak melihat Fiona dan dia tidak datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia ingin melihat wajahnya untuk terakhir kalinya karena dia tidak tahu kapan akan melihatnya lagi. Dia pikir lebih baik seperti ini. Fiona tidak perlu terlibat dalam perang. Grey ingin menghindari akhir terburuk yang mungkin terjadi karena itu. Tiba-tiba, dia mendengar sebuah suara. Itu adalah Fiona yang muncul siap untuk perjalanan. Dia akan menemaninya agar mereka bisa pergi bersama. Fiona bahkan menunjukkan bahwa dia menerima persetujuan penyeleksi setelah selesai dengannya. Ini adalah pertama kalinya dia bepergian dan dia sangat bersemangat, tapi Grey mendorongnya menjauh, menolak dan menyuruhnya pulang sekarang juga. Perjalanan itu berbahaya, tapi justru karena itulah Fiona tidak akan meninggalkannya sendirian. Mereka adalah keluarga. Mereka harus selalu saling mendukung. Grey membeku saat menyadari dia sedang mengingat kata-kata dari masa lalu. Dia sendiri yang mengatakan mereka
mereka harus selalu saling mendukung. Tapi Gray terkejut karena Fiona mengatakan hal serupa di kehidupan masa lalunya. Fiona tidak ingin terpisah dari kakaknya sama sekali. Jika dia mati, tidak akan ada siapapun baginya. Sekarang Gray bisa mengerti. Perasaan Fiona masih sama seperti di dunia masa lalu. Fiona berkata jika Gray tidak mengajaknya, maka dia akan melakukan perjalanan sendirian. Sambil menghela napas, sang protagonis setuju. Lebih aman bepergian bersama daripada sendirian. Dia senang akan hal ini. Dan begitulah mereka berangkat. Perang antara manusia dan iblis masih akan memburuk. Lebih aman menjaganya tetap di sisinya. Atau begitulah, pikir Gray saat matanya mulai aktif. Peringatan bahaya yang tidak kunjung hilang. Di kota Cornu, Fiona berlari dengan gembira karena ini adalah kota yang sangat besar. Dia belum pernah berada di tempat seperti ini. Ada begitu banyak makanan lezat untuk dicoba. Dia menunjuk ke arah orang-orang yang sedang tampil dan memanggil kakaknya untuk menonton. Itu adalah kota terbaik di dunia bagi Fiona. Meskipun Gray tidak begitu bersemangat, kota ini sebenarnya adalah yang terkecil. Tapi yang terpenting bagi Fiona adalah bersenang-senang. Itu terasa nostalgia bagi Gray. Dia bereaksi dengan cara yang sama di kehidupan masa lalunya. Berhenti untuk berpikir, Fiona bertanya-tanya apa sebenarnya perjalanan penyelamatan itu. Sang penyeleksi begitu lelah setelah menghadapinya sehingga dia bahkan tidak bisa menjelaskan. Tujuan perjalanan itu adalah untuk mengalahkan dewa jahat yang bangkit setiap milenium. Mereka akan mendapatkan berkah dari masing-masing roh agung dan melepaskan senjata kuno yang akan membuat mereka lebih kuat. Menyelamatkan orang dari monster berfungsi sebagai pelatihan untuk mengalahkan dewa jahat. Fiona melihat bahwa dia disebut pahlawan wanita sementara Gray disebut sebagai penyihir. Sebuah kelas menentukan peran pertempuran yang ditetapkan oleh penyeleksi. Pahlawan adalah yang terpenting. Hanya dialah yang bisa memegang pedang suci. Tapi Gray tidak akan memberitahunya tentang hal itu. Fiona mengenal Gray terlalu baik untuk mengira dia ingin menjadi ksatria pilihan juga. Dia menjawab bahwa bukan itu masalahnya, dan dia bertanya mengapa dia ingin menjadi salah satunya kalau begitu. Kelompok itu menuju ke toko senjata di mana Fiona mengambil sebilah pedang. Terkesan. Jelas sekali bahwa mereka adalah pemula dilihat dari ekspresi dan cara mereka membawa senjata. Fiona menunjukkan bahwa Gray adalah seorang pemula juga, selain dirinya. Sang pandai besi menyarankan agar mereka segera pergi karena beberapa pemula telah menghilang. Dia tidak ingin senjatanya terbuang sia-sia. Fiona merasa ngeri karena iblis menjadikan pemula sebagai target. Gray meragukan mereka benar-benar iblis. Fiona bertanya bagaimana dia bisa mengatakan itu, dan dia mulai menjawab tepat saat seseorang muncul di belakang Fiona. Mereka menangkap Gray dan Fiona lalu membungkam mulut mereka pada saat yang bersamaan. Sang protagonis tahu persis siapa orang-orang itu. Mereka dibawa ke lokasi lain dan didorong ke tanah. Mereka memerintahkan mereka untuk bertindak patuh atau mereka akan membunuh gadis itu. Wajah Gray ditendang sementara Fiona memeriksa apakah kakaknya baik-baik saja. Dia juga baik-baik saja, terlepas dari segalanya. Tiba-tiba Ezekiel berkomentar bahwa mereka cukup sial untuk terlibat dalam hal ini. Gray terkejut melihatnya di sana, meskipun Ezekiel sendiri tidak tahu siapa dia. Ezekiel Iglesias adalah seorang tanker yang bergabung dengan tim Gray di kehidupan masa lalunya. Pada saat itu, mereka dikepung oleh beberapa iblis dalam pertempuran. Hanya ketika mereka sudah sangat dekat dengan dewa jahat dan Fiona menjadi sasaran. Pada saat itu, Gray berteriak agar adiknya menjauh dari serangan. Tapi Ezekiel lah yang melindunginya, sehingga yang lain bisa mengalahkan monster-monster itu. Namun, Ezekiel menjadi target dari beberapa serangan sekaligus. Meski begitu, dia berteriak agar rekan-rekannya terus maju karena dia percaya mereka bisa menang. Untuk mengalahkan dewa jahat dan menyelamatkan dunia, Gray tidak ingin melakukannya, tapi Fiona membawanya pergi. Ezekiel mati sebelum dewa jahat ditemukan. Dia adalah rekan kedua yang ingin diselamatkan Gray. Mereka seharusnya bertemu dengannya di lain waktu, tapi rupanya dia tertangkap oleh bandit kali ini. Ezekiel bercanda bahwa meskipun Gray menatapnya, dia hanya menyukai wanita yang montop. Ezekiel menceritakan bahwa dia sedang bersenang-senang dengan seorang wanita di bar dan tiba-tiba muncul di sana. Sekarang dia sangat marah karena dia diganggu tepat di saat yang paling membahagiakan. Fiona menghela napas. Melihat perilaku ini, Ezekiel masih sama seperti yang diingat Gray. Desas-desus tentang hilangnya para pemula di kota tampaknya benar. Jika mereka menginginkan seseorang untuk ditangkap dan dijual, warga biasa akan lebih baik. Gray mengatakan mereka menginginkan ksatria pilihan. Para bandit mengincar mereka karena suatu alasan. Orang-orang ini dikenal sebagai pemburu ksatria pilihan. Beberapa bangsawan ingin membeli ksatria pilihan untuk bergabung dengan pasukan mereka. Orang yang menangkap dan menjual ksatria pilihan disebut pemburu ksatria pilihan. Fiona tidak percaya bahwa orang-orang melakukan hal semacam itu kepada sesamanya. Ezekiel setuju bahwa mereka semua bodoh, tapi dia bisa mengerti mengapa mereka menginginkan ksatria pilihan. Hal itu disponsori oleh agensi. Pemburu menangkap ksatria pilihan yang tidak berpengalaman dan menjual mereka dengan harga tinggi. Gray sengaja ditangkap agar mereka bisa menghentikan perburuan pahlawan. Mereka terhubung dengan tragedi pertama dan wilayah yang disayangi Gray hancur. Ezekiel mempertanyakan bagaimana dia tahu begitu banyak, mencurigai sang protagonis. Gray menjawab bahwa itu tidak masalah. Mereka harus bergegas dan melarikan diri. Dia berpura-pura tidur untuk mencari tahu kemana mereka dibawa, tapi mereka tetap tidak bisa melepaskan diri dari ikatan. Gray menjawab bahwa itu bukan masalah. Dia akan membebaskan mereka semua sekarang. Maka dia menggunakan matanya, dan ikatan Ezekiel serta Fiona terlepas. Bahkan
Bahkan Ezekiel pun dibuat heran bagaimana Gray melakukan hal seperti itu. Dia menjawab bahwa dia hanya menggunakan telekinesis dan membebaskan semua orang lainnya juga. Gray mengatakan bahwa sekarang mereka semua harus pergi dan membuka pintu untuk melarikan diri. Para ksatria pilihan khawatir karena para pemburu seharusnya jauh lebih kuat dan sang protagonis mengatakan dia melihat senjata mereka, jadi mereka bisa mengambilnya kembali di tengah jalan. Mereka menyerbu ke ruangan tempat senjata berada dan semua orang mengambilnya kembali. Ezekiel dan Fiona merasa lebih tenang sekarang setelah mereka bersenjata lagi. Mereka semua aman dan hanya perlu berurusan dengan para bandit. Fiona memberitahu kakaknya untuk pergi bersama, tapi Gray memintanya untuk menunggu. Ada beberapa sel lainnya, dan Gray ingin membebaskan semua orang terlebih dahulu. Ezekiel berkata itu bukan hal buruk baginya dan akan menemaninya. Sementara itu, para bandit sedang menginterogasi para ksatria pilihan yang dipenjara. Mereka bahkan ingin bersenang-senang memukuli salah satu dari mereka untuk menghabiskan waktu. Tiba-tiba mereka mendengar suara dan berbalik. Itu adalah Ezekiel yang berkomentar betapa mereka memiliki hobi yang kotor. Para bandit menyerangnya saat mereka melihat dia telah membebaskan diri, dan Ezekiel membela diri dengan mudah dari serangan lemah mereka. Serangan seperti itu tidak berhasil, dan Ezekiel membuat mereka semua terpental. Bandit lainnya melarikan diri, khawatir karena pria ini bahkan bukan seorang pemula. Fiona tidak akan membiarkannya kabur begitu saja, dan dengan cepat menggunakan pedangnya untuk mendaratkan serangan. Ezekiel memujinya karena hebat, dan Fiona menjawab bahwa dia banyak berlatih setelah semuanya. Pertarungan berlanjut, dan mereka berhasil menyelamatkan lebih banyak orang lagi. Mereka akhirnya menemukan pintu keluar dan sekarang bisa pergi. Saat mereka melangkah keluar, mereka segera melihat bahwa mereka dikepung oleh beberapa orang bersenjata. Seorang pemburu mendesah karena barang dagangan seharusnya diam dan tidak mencoba melarikan diri. Semua pemburu pemula telah dikalahkan dan dia memerintahkan sisanya untuk menjatuhkan senjata mereka kecuali mereka ingin dihujani panas sekarang juga. Fiona tidak ingin menyerah begitu saja, tapi bandit itu menunjukkan bahwa dia memiliki sandera dan mereka tidak bisa menolak sekarang. Mengingat hal ini, Fiona dan Ezekiel menjatuhkan senjata mereka dengan helaan napas berat. Sebagai hukuman atas pemberontakan itu, si pemburu memutuskan untuk membunuh si pria dan menggunakan si wanita. Salah satu pemburu mendekat untuk menangkap Fiona. Kisuka melihat tatapan jijik di wajahnya, tapi kemudian dia berhenti sejenak ketika melihat ada sesuatu yang salah. Saat Fiona melihat, pria itu sudah mati di belakangnya karena sihir es. Gray menggunakan serangannya untuk menjauhkan pria itu dari Fiona. Bandit lainnya menyuruhnya berhenti karena mereka masih punya sandera, tapi Gray langsung membereskan mereka tanpa mengkhawatirkan apapun. Sang pemburu berteriak agar yang lain membunuh penyihir itu sekarang juga. Mereka menembakkan ratusan anak panah ke arah sang protagonis. Fiona melangkah ke depan, mencemaskan kakaknya, tapi Gray memegangnya erat-erat dan menggunakan sihirnya lagi untuk melindungi diri. Dia membekukan semua anak panah dan kemudian membunuh beberapa pemburu. Dia menyisakan pemburu terakhir dan Gray bertanya apa yang ingin dia lakukan sekarang. Pria itu mengambil senjatanya dan menyerang sang protagonis dengan geram. Gray menghindar, mempertanyakan apakah hanya itu yang dia miliki setelah merasa begitu ketakutan. Dia hanyalah pencuri rendahan dan Gray menghindar dari serangan barunya. Bandit itu menjadi murka karena dipandang seperti ini. Lalu Gray memberi peringatan di atasnya dan pria itu mendoma tepat saat sihir es besar disiapkan untuk menghantamnya. Setelah pertarungan berakhir, para ksatria pilihan berterima kasih kepada Gray karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Gray menjawab bahwa mereka tidak perlu khawatir dan menyerahkan sebuah tas untuk dibawa pergi. Itu adalah tas penuh emas yang dibawa oleh para pemburu ksatria pilihan. Ki berharap orang-orang itu bisa menyelamatkan lebih banyak orang lagi. Kemudian Gray berlutut, efek penggunaan sihir yang begitu kuat masih memengaruhi tubuhnya yang lemah. Ezekiel mendekat, berkomentar bahwa dia bukan penyihir biasa. Sang protagonis bertanya apa yang dia bicarakan. Ki hanyalah seorang pemula. Tetap saja, Ezekiel belum pernah melihat seorang pemula melakukan semua ini dan bertanya apakah dia bisa bergabung dengannya dalam timnya. Gray setuju, berterima kasih kepada Ezekiel atas bantuannya dan berdiri. Ezekiel masih tidak mengerti bagaimana Gray tahu namanya, tapi itu tidak masalah untuk saat ini. Segala sesuatu tentangnya cukup aneh. Kembali ke kota, Fiona kelelahan. Perjalanan dari tempat persembunyian itu sangat jauh. Setelah mengambil tanggung jawab, mustahil bagi orang-orang itu untuk kembali setelah apa yang dilakukan Gray kepada mereka. Fiona hanya ingin segera mandi. Dia menabrak seseorang, menyebabkan donat mereka jatuh ke tanah. Dia segera meminta maaf dan berjanji akan membelikan yang lain. Di depannya, seorang wanita menyuruhnya berlutut dan memohon pengampunan. Wanita lain memberitahu Brenda bahwa dia mengerti kegembiraannya, tapi marah karena makanan itu memalukan. Brenda mengoreksi dirinya sendiri. Merupakan tugas bangsawan untuk menunjukkan kelonggaran kepada rakyat jelata. Di belakangnya, Catherine setuju dengan Brenda apapun yang dikatakannya. Brenda menyadari bahwa kelompok Fiona adalah tipe yang baru saja. Memulai perjalanan mereka dan bertanya apakah mereka tahu tentang satria pilihan yang hilang. Dia merasa sangat yakin tentang cara menyelamatkan mereka. Yang dijawab Fiona dengan gembira bahwa semuanya sudah selesai. Brenda kehilangan seluruh aura kebanggaannya dalam sekejap. Fiona mengatakan bahwa kakaknya telah membereskan para bandit. Ki juga menyelamatkan semua orang yang hilang. Brenda tidak percaya bahwa orang yang mengabaikannya adalah orang yang menyelesaikan kasus tersebut. Fiona dibiarkan bingung dan bahkan salah mendengar namanya. Brenda mengatakan dia adalah seorang Einhorn, keluarga penguasa selama beberapa generasi, penuh dengan pendekar pedang yang kuat. Fiona merasa kesal karena Brenda menghina Gray dengan mengatakan dia menggunakan metode kotor. Dalam hal ini, Brenda menantangnya untuk menilai kekuatan dan martabatnya. Sang protagonis tidak melihat alasan untuk bertarung. Ki tidak keberatan dengan kesombongannya tentang menjadi kuat. Brenda menjadi kesal karena dia menyebut namanya dengan begitu berani. Dalam
Dalam kehidupan masa lalunya, Brenda adalah saingan tim Grey. Mereka tidak pernah bersatu, tapi terkadang saling membantu. Karena Brenda diabaikan, dia menjadi marah dan memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Bahkan Catherine pun terpental karena kekuatannya. Ezekiel membela diri, seolah tidak percaya bahwa gadis ini begitu keras kepala. Brenda menyiapkan serangannya dengan pedangnya dan mendekati Grey. Keluarganya mengalami masa-masa sulit, tapi kekuatan Brenda sangat nyata. Untuk mencegah mereka terluka, Grey memutuskan akan menggunakan mata iblisnya. Dia melancarkan serangan dengan pedangnya, dan Grey melangkah mundur. Brenda dibuat bingung bagaimana dia bisa meleset. He menghindar dengan mudah. Saat dia bertanya-tanya, Grey bersiap untuk melakukan serangan balik. Maka, dia kehilangan pedang dari tangannya, dan Brenda terpental. Grey mencegahnya jatuh dan bertanya apakah dia baik-baik saja. He tidak ingin melawannya. Brenda mendorongnya menjauh, marah karena seseorang sepertinya menyentuhnya. Dia memutuskan untuk pergi tanpa membuang waktu pada orang-orang ini. Brenda tahu bahwa Grey tidak menganggap serius pertarungan itu sejak awal. Dia ingin balas dendam. Fiona khawatir membiarkannya pergi seperti itu, tapi Grey menjawab bahwa dia akan tenang nanti. Ezekiel bertanya mengapa mereka pergi ke pemakaman untuk mengunjungi makam atau semacamnya. Grey menjawab bahwa dia ingin meminjam sesuatu, dan yang lain tampak bingung. Dan tiba-tiba, sebuah tangga tersembunyi muncul di hadapan mereka. Makam ini milik seorang satria pilihan dari 1000 tahun yang lalu bernama Albert, yang dikenal sebagai Aegis. Ezekiel tidak mengerti bagaimana orang biasa seperti Grey bisa tahu begitu banyak. Grey menyadari selama kekacauan dengan para pemburu bahwa dia harus segera mendapatkan baju zirah untuk Fiona. Tempat itu sangat luas. Mereka bahkan tidak membayangkan akan ada koridor seperti ini di bawah makam. Itu adalah lokasi yang dilindungi oleh perisai ilahi dari ksatria pilihan kuno. Selama perjalanan, Grey merasakan sesuatu yang aneh dan menoleh ke belakang. Itu mungkin hanya tikus dan laba-laba lainnya, dan dia memutuskan untuk mengabaikannya. Kelompok itu melanjutkan sampai mereka mencapai pintu besar. Fiona mendekat dan membuka pintu. Ini adalah penjaga makam, memastikan bahwa baju zirah iblis jatuh ke tangan yang layak. Baju zirah itu berkata akan memberikan 6 ujian dari agensi penyelamatan. Fiona bertanya apa itu, dan apakah mereka memilikinya, dan Grey setuju. Mereka hanya harus mengambilnya dengan paksa. Mereka tidak punya waktu untuk bermain-main dengan sang penjaga, dan sang protagonis memutuskan mereka akan mencuri baju zirah itu. Baju zirah itu menjadi marah karena manusia yang tidak sopan telah melanggar hukum. Grey lelah mendengarnya berbicara, memprovokasinya untuk segera menghukum mereka. Kemudian baju zirah itu mulai bersiap untuk menyerang. Ia menghunus pedang dan langsung menyerangnya. Ezekiel membela Grey, mempertanyakan apakah dia gila karena mencari masalah seperti itu. Sang protagonis berkata mereka tidak akan mencuri, hanya meminjamnya sebentar. Fiona meneriakkan peringatan karena ada sesuatu di atasnya. Itu adalah sihir yang terbang lewat dan mengenai baju zirah itu tepat sasaran. Kelompok Brenda muncul tepat pada waktunya setelah mengikuti mereka ke sana. Dia merasa kesal karena sekali lagi Fiona salah menyebut nama belakangnya. Baju zirah ksatria pilihan lebih cocok untuk bangsawan sepertinya. Itu akan menyelamatkan dunia dan menjadikannya ratu. Catherine khawatir apakah semuanya benar-benar baik-baik saja, dan Brenda tidak peduli. Dia memutuskan untuk menyerang baju zirah itu, dan rekannya Jack mengikutinya. Stella terus merapal mantra penyembuh untuk mereka. Catherine juga mulai memberikan bantuan dengan sihir api. Maka, tempat itu menjadi medan perang yang penuh dengan sihir dan pedang. Brenda membenturkan pedangnya dengan baju zirah itu, dan Jack menemaninya untuk membelanya. Tak butuh waktu lama sebelum Brenda terkena serangan dari baju zirah itu, dan Stella dengan cepat datang membantu menggunakan sihir penyembuhnya. Brenda tertawa. Mereka tidak bisa menghentikan keluarga Einhorn dengan serangan. Seperti itu, kerja tim mereka luar biasa. Brenda adalah pemimpin yang baik meskipun sombong, tapi meskipun mereka kelas atas, baju zirah itu tidak akan menyerah. Sang protagonis berteriak agar Brenda berhati-hati karena sesuatu akan datang. Dia tertawa karena rakyat jelata belaka mencoba memberinya perintah. Lalu tiba-tiba, dia melihat baju zirah di depannya menghilang. Dia berbalik, bertanya-tanya kemana ia pergi. Saat itulah mereka melihat bahwa baju zirah itu melukai Stella secara fatal. Brenda menjadi geram dan berbalik untuk melawannya, tapi ia kembali berteleportasi dan muncul di belakang pendekar pedang itu dalam sekejap mata. Jack meneriakinya dan mencoba membantunya, tapi serangan lain datang secara diam-diam. Catherine juga roboh akibat kekacauan di medan perang. Grey menyadari ia berteleportasi dan perlu membela mereka, jadi dia mulai menyiapkan sesuatu menggunakan mata iblisnya. Serangan baru datang, kali ini mengenai baju zirah itu tepat sasaran. Brenda berlari untuk membantu Stella dan berteriak agar dia tetap bersamanya. Grey akan memberikan kutukan hadiah waktu pada Stella agar lukanya tidak memburuk, tapi dia harus menemukan spesialis penyembuhan. Brenda mengeluh karena dia akan mengambil baju zirah itu untuk dirinya sendiri padahal mereka belum kalah. Namun, mereka semua terluka setelah pertempuran. Sebagai anggota keluarganya, Brenda tidak akan pernah mempertimbangkan untuk mundur di saat-saat seperti itu. Grey tiba-tiba mendapati matanya bekerja, melihat kematian Brenda dan seluruh kelompoknya. Brenda hampir tertawa melihatnya menangis padahal dia bahkan tidak pernah bisa mengalahkannya. Dalam kehidupan sebelumnya, Brenda umumnya mendapatkan jalannya sendiri. Bahkan pada akhirnya, dia bertindak sendiri dan mereka kehilangan banyak kekuatan tempur. Agar Fiona tetap hidup, Brenda juga harus bekerja sama dengannya. Sang protagonis memintanya untuk mundur sekarang. Ki tidak bisa membiarkannya mati seperti ini. Sebagai tanggapan, wajah Brenda memerah lagi. Lalu dia setuju, tapi mereka akan menyelesaikan masalah nanti. Brenda merasakan penghinaan seumur hidup, tapi melihat betapa seriusnya
Tanya Gray soal itu. Dia bertanya-tanya apa maksudnya dengan tidak membiarkannya mati seperti ini. Dia tidak tahan dengan pria itu, tapi Brenda dan kelompoknya mundur. Ezekiel bertanya apakah mereka bisa membiarkan mereka pergi begitu saja, bahkan ketika mereka bisa mendapatkan bala bantuan. Tapi Gray lebih suka melindungi lebih sedikit orang karena ini adalah lawan yang jauh dari kata biasa. Baju zirah itu kembali menyerang sang protagonis dengan pedangnya, dan Fiona datang untuk menyerang dari atas juga. Tapi kemudian baju zirah itu muncul di belakangnya, berteleportasi. Gray menggunakan sihir es dan membelanya dari serangan yang datang. He bisa menangani ini. Berbahaya jika ia muncul di belakangnya. Ezekiel memposisikan dirinya di depan Fiona untuk melindunginya dari serangan. Lalu Gray mengambil tanggung jawab untuk prioritas. Bertarung melawan baju zirah itu, dan segera ia berteleportasi ke punggungnya juga. Tapi dia membela diri dari serangan itu dengan sihir esnya. Sihir itu menempel pada pedang dan mengenai baju zirah itu setelah menjebaknya dalam perangkapnya sendiri. Namun meski begitu, ia berhasil berteleportasi ke punggung sang protagonis. Ia melepaskan serangan kuat sementara Fiona berteriak memanggil kakaknya. Gray menghindar, tapi dibiarkan bingung tentang apa yang terjadi karena dia yakin telah menangkapnya. Tapi kemudian dia menyadari ada sesuatu yang salah. Sekarang dia bisa melihat bahwa mereka telah salah selama ini. Baju zirah itu berkata dia tidak layak menjadi ksatria pilihan penyelamat, tapi Gray menjawab bahwa itu sama sekali tidak masalah baginya. Bukan ia yang akan memutuskan hal itu. Jadi dia bersiap sekali lagi, menghantam baju zirah itu dengan sihir berulang kali. Saat itulah, jelas bahwa bukan hanya satu, melainkan 4 dari mereka selama ini. Gray yakin dia telah mengenainya dalam serangan itu, tapi ketika ia muncul kembali tanpa luka, dia memikirkan kemungkinan itu. Ada beberapa dari mereka, dan dengan menjadi tidak terlihat, ia bisa menipu lawannya sehingga tampak seperti berteleportasi. Baju zirah itu hancur, tapi tidak akan mengakui sang protagonis sebagai orang yang layak. Tapi bagi Gray, itu tidak masalah. Juga, lagi pula, sekarang dia akan membuat baju zirah itu meleleh dengan sihirnya sendiri. Setelah selesai, Gray berlutut dan Fiona datang menolongnya. He bilang dia baik-baik saja, hanya sedikit lelah, nyaris tidak sadarkan diri. Tiba-tiba mereka melihat sesuatu muncul di depan mereka. Saat mereka melihat, itu adalah baju zirah iblis yang terkutuk. Sesosok-sosok muncul sambil tertawa karena dia tidak pernah menyangka sang penjaga akan dikalahkan. Fiona terkejut oleh hantu itu, tapi Ezekiel mengira itu semacam ingatan. Gray memberitahu ksatria pilihan Albert bahwa mereka membutuhkan baju zirahnya untuk penyelamatan yang sempurna dan akan mengembalikannya. Alberto mempertanyakan mengapa dia ada di sana karena itu semua salahnya. He mulai berteriak agar tidak tertipu, tapi sebelum mengungkapkan identitasnya, dia menghilang. Ezekiel bingung dan Fiona bertanya apakah Gray dan Albert berteman. He membantah pernah melihatnya sebelumnya, dan Gray khawatir jika Albert salah mengira dia sebagai orang lain. Bagaimanapun, bagian terpenting sekarang adalah hal lain. Fiona harus mengenakan baju zirah itu, meskipun dia merasa tidak layak memakainya. Gray menjawab bahwa dia ingin melindunginya, jadi dia memintanya untuk melakukannya demi kebaikannya sendiri. Fiona mengenakan baju zirah itu, bertanya apakah itu terlihat bagus untuknya. Gray dan Ezekiel setuju bahwa itu tampak cocok untuknya. Dia tertawa karena dia sebenarnya sangat menyukainya. Mereka telah menyelesaikan apa yang harus dilakukan di sana, dan Ezekiel bertanya kemana mereka akan pergi sekarang. Di kota Radred, itu adalah benteng yang terletak di antara pegunungan Kelsus dan Flama, tempat di mana jatuhnya umat manusia dimulai. Dalam kehidupan masa lalu, invasi iblis jauh lebih buruk. Orang-orang menyebut kota yang jatuh itu sebagai tragedi pertama dan salah satu yang terburuk. Tapi tragedi ini belum terjadi dalam versi ini. Jika Gray bisa menghentikan invasi, maka mereka akan punya waktu untuk mengumpulkan kekuatan dan menjaga Fiona tetap hidup. Sang adik mengambil beberapa camilan setelah menunjukkan lisensi ksatria pilihannya, dan Gray terkejut bertanya kapan dia membeli semua ini. Dia mendengar bahwa mereka bisa mandi dan mendapatkan pakaian di penginapan jika mereka menunjukkan lisensi mereka. Ezekiel berkata bahwa para bangsawan akan bermasalah dengan segalanya yang hancur oleh iblis, jadi mereka pasti mensponsori ksatria pilihan seperti ini. Maka Fiona dan rombongannya mendekat untuk melapor di penginapan. Pemiliknya menyambut mereka dan mengatakan bahwa toko itu bebas digunakan oleh ksatria pilihan manapun selama makan. Ezekiel menyebutkan bahwa itu aneh. Cara semua orang memandangnya seolah-olah mereka ketakutan. Gray berpikir ini sebenarnya masuk akal. Tiba-tiba sebuah suara berteriak agar berhenti, memohon. Pria itu mencengkeram pelayan wanita untuk memaksanya menghiburnya. Pria lain meminta untuk melepaskannya karena ini bukan tempat semacam itu, tapi pria itu memukul wajah pria yang berteriak itu untuk membungkamnya. Pria itu marah karena mereka pikir mereka punya hak untuk menolak apapun kepada ksatria pilihan. He berniat memberi pelajaran kepada pelayan itu sekali dan untuk selamanya. Siapapun yang mencoba menentang mereka akan menemui nasib yang sama. Fiona lah yang berdiri dan menempatkan dirinya di jalur ksatria pilihan itu. Dia tidak akan membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan dan menyakiti lebih banyak orang. Ketika kota Radred yang kuat jatuh, beberapa pertahanan luar biasa runtuh bersamanya. Alasannya adalah pemburu pahlawan. Hanya ada sedikit orang di benteng karena kasus menghilangnya orang, dan kemudian ada kematian para rival yang terjadi. Dan akhirnya, satria pilihan kotor yang menghancurkan Radred. Sang satria pilihan tertawa karena seorang gadis mencoba berbicara kepada orang dewasa seperti itu. Lalu dia menyerangnya dan
dan memutuskan untuk memberi pelajaran. Ki terlalu lambat dan Fiona melompati dia. Dia mencoba menebas dengan pedangnya, tapi pria itu membela diri dengan lengannya yang tidak terluka. Lalu dia menghempaskannya kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Fiona terkejut karena baju zirahnya menahan gerakan itu. Dia menerima serangan kuat, tapi baju zirah itu menyerapnya, dan Fiona kembali bertarung. Tetap saja, tidak ada serangannya yang berpengaruh pada pria itu. Sang ksatria pilihan mencengkeram lengan Fiona dan menghentikannya, lalu dia membantingnya ke tanah dengan satu gerakan. Serangannya bahkan tidak meninggalkan goresan pada ksatria pilihan itu, dan dia tertawa karena dia benar-benar tampak mencoba menyerang dengan sekuat tenaga. Maka inilah saatnya memberi pelajaran. Ki tidak akan menahan diri hanya karena dia seorang gadis kecil. Tapi tiba-tiba, sihir api muncul di belakang sang ksatria pilihan. Itu, Grey yang membela Fiona, memperingatkan bahwa menyentuhnya berarti kematian. Sang juara itu pamer karena senjatanya adalah tubuhnya sendiri. Tidak ada yang bisa menggoresnya. Grey bertanya apakah dia ingin menguji kebenarannya. Pria itu marah karena mereka meremehkan ketahanan tubuhnya. Dia akan membuat Grey menyesal telah menghinanya seperti itu. Sang juara menyerangnya dan menyebabkan kehancuran. Fiona meneriakkan namanya. Yang lain khawatir karena pria itu adalah monster dan Grey pasti tewas karenanya. Sang juara tertawa karena dia telah menghancurkan seseorang menjadi debu dengan satu pukulan. Di belakangnya, Grey bertanya kemana sebenarnya dia sedang melihat. Pria itu mencoba melayangkan pukulan lain, tapi Grey menghilang lagi. Kali ini dia memukul dan membuatnya terpental, lalu menyusulnya dengan beberapa pukulan. Grey menembus dinding dengan pukulan terakhir. Sang juara berharap ini sudah cukup baginya untuk menang. Dan sekali lagi, Grey muncul di belakangnya, ingin tahu apakah ini sudah berakhir. Sang juara bingung bagaimana dia bisa baik-baik saja setelah semua itu. Dia menggunakan pertahanan rahasia penguatan tubuh besi. Setelah diprovokasi, pria itu kembali memutuskan untuk menyerangnya. Tapi kali ini tinjunya berhenti di tengah udara, membuatnya bingung tentang apa yang terjadi. Grey tertawa karena menurutnya harus ada batasan seberapa lambat seseorang bisa bergerak. Ada rantai yang menahan lengannya saat dia menyerang dengan sia-sia tanpa henti. Begitulah cara dia menjebaknya dalam rantai mananya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk melihat bahwa dia benar-benar tidak bisa bergerak sama sekali. Sang protagonis setuju bahwa dia harus berhati-hati. Rantai itu mengikat keberadaannya. Memaksa lepas akan melukai jiwanya. Sekarang saatnya membayar dosa-dosanya karena telah menyakiti orang-orang yang tidak bersalah. Pria itu berteriak minta berhenti berulang kali saat rantai itu mengencang di sekujur tubuhnya. Grey bertanya-tanya apakah itu mungkin karena ujiannya tidak memiliki batas. Dia tidak berniat membunuhnya. Bagaimanapun juga, dia akan menjadikannya pembawa pesannya. Dia harus memberitahu pemimpinnya untuk berhenti melahap prajurit dan pergi. Segera setelah mereka mengusir pria itu, Grey meminta maaf karena telah merusak toko dan akan membayar perbaikannya. Tapi pria itu terkejut. Dia dan pelayan itu mengucapkan selamat tinggal kepada para pahlawan, berterima kasih atas bantuan mereka. Grey memberitahu kelompok itu bahwa kota itu sedang dikendalikan oleh sang pahlawan Georg. Dia menyalahgunakan diplomasi para jawara untuk mengendalikan orang-orang melalui rasa takut. Dia berargumen bahwa dia akan melindungi kota sebagai imbalan untuk melakukan apapun yang dia inginkan, yang mana itu adalah bohong. Padahal saat iblis menyerang, mereka akan mengambil uangnya dan melarikan diri. Ezekiel bertanya bagaimana dia tahu begitu banyak, dan Grey menjawab bahwa dia memiliki sumber pribadi. Bagaimanapun, dia meninggalkan peringatan dan berharap mereka bisa menghabiskan malam di suatu tempat. Namun, Fiona menatap ke belakang dengan tatapan khawatir. Sementara itu, pemimpin kelompok mendengar pesan bahwa mereka diancam untuk pergi. Sang juara memberitahu Georg bahwa pria itu terlalu kuat. Salah satu dari mereka berkata jawara inilah yang pasti bodoh karena bisa tertipu seperti itu. Yang lain setuju karena dia belum pernah mendengar tentang Grey Shepherd sebelumnya dalam hidupnya. Yang ketiga setuju bahwa mereka harus membunuhnya sekali dan untuk selamanya. Dua dari mereka berkelahi karena salah satunya mencampurkan zat terlarang magis yang beracun. Akhirnya, Georg berteriak agar orang-orang bodoh itu diam. Ada orang bodoh yang mencoba memerintahnya di kotanya sendiri. Sekadar membunuh saja tidak cukup. Mereka harus menghabisinya dan menjadikannya sebagai contoh. Di penginapan, kelompok Grey sedang beristirahat. Fiona berpikir dia tidak bisa melakukan apapun dengan tangannya sendiri, selalu gagal di luar kota. Dia akan menjadi beban jika terus begini. Dia yakin akan hal itu. Grey muncul, tahu dia pasti lelah dan menyuruhnya beristirahat. Dia belum berniat tidur karena Grey akan menggunakan seluruh waktunya untuk menyempurnakan sihirnya. Kemudian Fiona menggodanya dengan menjentikan dahinya karena dia mengerutkan kening dan terlihat tegang. Dia mencoba melakukan semuanya sendirian lagi. Jika dia mengkhawatirkan sesuatu, dia bisa membicarakannya. Fiona bertanya apakah ada masalah, dan Grey menghela napas melihat pengamatannya yang cerdik. Dia perlu menghargai waktu sebanyak mungkin. Lagi pula, Grey tidak pernah bisa memulihkan ini di kehidupan sebelumnya. Sementara itu, kelompok Georg menginvasi kota mencari Grey. Mereka memukuli mereka, yang menolak bicara atau mengatakan tidak tahu apa-apa. Mereka akan melakukan apa saja untuk menemukan Grey. Jika tidak, mereka akan membunuh para warga sipil. Sosok luar membuka pintu kamarnya saat mereka menyerbu penginapan. Itu adalah Fiona. Salah satu pria melihat bahwa dia adalah wanita yang cantik. Fiona memperingatkannya untuk tidak macam-macam dengan mereka, meski dengan gumaman pelan, dan dia menjatuhkan para pria itu dengan serangan cepat. Saat mereka tidak menduganya, dia tidak bisa membiarkan kakaknya menjadi satu-satunya yang bertarung sendirian sepanjang waktu. Para pria berkumpul saat Fiona berdiri di depan mereka. Dia sangat kuat, dan tak lama kemudian mereka semua melarikan diri dengan putus asa. Grey selalu tahu saudara perempuannya itu menakutkan jika dia marah. Mereka tidak bisa melakukan ini.
Para pria itu lari untuk meloloskan diri. Mereka ingin melapor kembali ke Georg bahwa semuanya telah menjadi kacau. Ezekiel muncul menangkap salah satu dari mereka yang mencoba melarikan diri setelah meninggalkan bar. Orang-orang itu benar-benar berpikir mereka bisa melarikan diri dari penginapan tanpa meminta maaf. Jadi Ezekiel membawa mereka kembali ke dalam penginapan, mencegah mereka melarikan diri. Dia masih belum sadar sepenuhnya, tapi itu adalah kesempatan sempurna untuk berolahraga. Setelah dipukuli, mereka mengaku berada di bawah perintah Georg. Parah, jawara kota ini adalah aib. Ezekiel mengatakan mereka tidak akan pernah menyesalinya. Mereka tidak akan pernah bisa menguasai kota jika mereka setengah hati seperti itu. Gray setuju, tapi orang-orang ini memiliki niat tertentu. Mereka harus melanjutkan untuk saat ini. Sudah waktunya untuk bersih-bersih. Dia akan memastikan tidak ada parasit yang tersisa di sana. Sementara itu, seorang pria sedang syok karena ini seharusnya menjadi mimpi buruk. Dan salah satu jawara Georg muncul untuk memberitahu pria itu bahwa ini adalah akhir perjalanannya. Dia memohon untuk menunggu karena dia akan menang kali ini dan memberikan uang yang mereka minta. Tapi sang jawara tahu orang ini sudah terjerat hutang yang dalam saat ini. Pria itu menangis putus asa karena dia dipaksa berjudi dan kehilangan semua yang dimilikinya. Jelas sekali bahwa permainannya juga telah dimanipulasi. Mereka berbohong di depan wajahnya yang memicu kemarahan sang jawara atas tuduhan tersebut. Dan dia menendang wajah pria itu karena bicara omong kosong. Saat dia mulai memukuli pria itu, dia memohon pengampunan. Sang jawara tersenyum karena dia bukan iblis. Dia akan melunasi hutangnya jika dia menjual putri dan istrinya. Pria itu menolak karena mereka adalah hartanya. Dan sang jawara tertawa karena mereka tahu sudah melakukannya. Pria itu mematung, benar-benar terkejut, dan sang jawara tertawa di depannya karena istri dan putrinya bernilai banyak uang. Pria itu menjadi geram, dan sang jawara menendangnya menjauh. Dia berniat menjualnya lain kali. Mereka akan mengurus penyerahannya kepada iblis yang memakan daging manusia. Itu pasti bagus karena keluarganya sudah tidak ada lagi. Kemudian dia menyerang pria itu, tapi Fiona berdiri di antara dia dan pria itu untuk menangkis serangan tersebut. Sang jawara terkejut melihat gadis cantik itu, bertanya-tanya berapa harga yang bisa ia hasilkan. Beberapa orang lainnya bersiap bertarung karena mereka tahu Fiona adalah salah satu orang yang dicari Georg. Ezekiel memastikan mereka bertarung melawannya daripada mengerumuni Fiona. Gray menyiapkan telekinesisnya untuk mulai bertarung juga. Serangan datang, dan dia, bersama Ezekiel, bersiap untuk menyelesaikan skor ini. Fiona menghadapi sang jawara yang memprovokasinya. Dia tidak ingin tahu tentang rencana-rencana jahatnya. Sang jawara berkata kota itu milik gubernurnya. Mereka hanya memungut pajak dari mereka yang tinggal di sana. Mereka memang kuat, dan semua orang hanyalah lemah. Pria itu melepaskan beberapa serangan berturut-turut ke arah Fiona. Dia membela diri. Orang itu cepat dan Fiona nyaris tidak memiliki kesempatan untuk menyerang balik. Sang jawara tertawa bertanya apa yang terjadi dan apakah itu saja yang bisa ia tawarkan. Maka sekarang akan datang serangan anggunnya padanya. Fiona terjatuh, dan Gray menoleh dengan cemas pada adik perempuannya. Dia bangkit menjawab bahwa dia baik-baik saja. Fiona ingin menunjukkan kepada kakaknya bahwa dia bukan beban. Dia bertanya-tanya bagaimana cara mengalahkan sang pengguna tombak meski sang jawara merasa itu mulai membosankan. Dia melepaskan beberapa serangan lagi padanya yang ditangkis Fiona sambil mencari celah. Akhirnya, Fiona melihat kuda-kuda yang dia siapkan untuk serangan terakhir. Itu adalah kesempatannya. Dia bisa memanfaatkan keuntungan ini. Dan sang pengguna tombak meluncurkan serangan ke arah Fiona, dan dia menebas tombaknya dengan pedangnya, menembusnya dan mengejutkan sang jawara. Dengan demikian, pedang dan tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Fiona berlutut saat pertempuran berakhir. Gray bertanya apakah dia baik-baik saja, dan Fiona bertanya apakah dia melakukan pekerjaan dengan baik. Dia setuju bahwa dia melakukannya dengan sangat baik. Dan dalam hal itu, Fiona bangkit memutuskan bahwa dia masih bisa terus bertarung. Pertarungan terakhir tadi berbahaya karena dia tidak mengenakan baju zirahnya. Gray juga harus menjadi lebih kuat untuk melindunginya, bagaimanapun juga. Entah kenapa, dia tidak merasakan rasa sakit dari kutukan itu hilang. Sementara itu, jawara Georg yang lain tertawa, tidak percaya dia memiliki begitu banyak stok makanan. Ada banyak barang berkualitas, dan mereka bisa menghasilkan uang jika mereka menjual semuanya. Tiba-tiba, seorang penjaga memperingatkan sang jawara bahwa ini adalah pasokan darurat, tapi dia membungkam pria itu dengan serangan karena semua itu tidak penting baginya. Jika mereka lapar, mereka bisa makan batu atau apapun. Sang jawara tidak peduli dengan penduduk kota. Fiona berkata orang-orang ini benar-benar sampah, dan Ezekiel setuju meskipun pembersihan berjalan lancar. Para pria menyerbu mereka untuk bertarung karena mereka menyadari merekalah yang dicari Georg. Setelah membereskan mereka dengan cepat, tibalah waktunya untuk menemukan jawara ketiga. Mereka menuju ke bawah tanah di mana beberapa orang dipenjara untuk eksperimen. Ada beberapa orang pecandu yang juga menginginkan lebih banyak zat terlarang magis. Sang jawara berjanji akan memberi lebih banyak. Sebagai imbalannya, dia harus memberikan anak-anaknya jika punya. Sisanya harus mencurinya. Dan mereka berlari menjauh berjanji akan melakukan apa saja demi lebih banyak zat terlarang magis. Mereka semua adalah orang-orang yang dimanfaatkan oleh kecanduan mereka. Sang jawara menikmati melihat orang-orang hancur. Dia akan menghabisi siapapun yang memiliki kehidupan bahagia. Fiona muncul berikutnya, menyebut mereka semua benar-benar bajingan. Sang jawara tertawa saat menyadari bahwa itu pastilah tim yang terkenal di kota itu. Tapi tidak butuh waktu lama bagi Gray untuk membungkamnya dengan ledakan besar. Georg mendengar laporan bahwa pabrik zat terlarang magis telah dibakar oleh Gray. Semua jawarannya dikalahkan, dan dia sangat marah karena mereka melakukan hal seperti itu. Akhirnya, sang bos menjadi satu-satunya yang tersisa untuk berurusan dengan orang-orang ini dari kota. Sebelum semuanya, mereka harus bertindak sebelum dia memutuskan untuk melarikan diri. Ezekiel lelah dan menyarankan mereka bisa beristirahat
cepat dan melanjutkan besok. Meski Gray mencoba menolaknya, Ezekiel menyeretnya pergi dan membiarkan Fiona menjaga anak-anak. Dia memberitahu anak-anak bahwa semuanya akan baik-baik saja dan pihak berwenang akan segera tiba. Kemudian, para orang tua menjemput anak-anak mereka dan semuanya diselesaikan dengan aman. Saat dia kembali ke penginapan, dia bertanya-tanya apakah Gray sudah kembali ke kamarnya. Dia mendengar mereka mengatakan untuk tidak memberitahu Fiona. Ezekiel berkata bahwa keseimbangan mana di tubuhnya benar-benar berantakan. Jika dia terus memaksakan diri, dia akan menghancurkan meridian di tubuhnya dan mengakhiri hidupnya. Fiona tidak percaya bahwa Gray berusaha sekeras itu. Dia tahu batas kemampuannya dan selalu melatih tubuhnya untuk melampauinya. Jika mungkin ada dunia di mana Fiona bahagia, nyawanya adalah harga yang murah. Georg adalah satu-satunya yang tersisa. Mereka perlu mengurus ini segera. Secara paralel, para jawara Georg berkata mereka harus mencuri dan melarikan diri secepat mungkin. Saat itulah Fiona muncul, mengejutkan para pria itu dan bertanya siapa dia. Saat itulah mereka menyadari bahwa dia adalah salah satu dari kelompok Gray dan menjadi ketakutan. Dia segera membereskan mereka saat mereka bersiap untuk membunuhnya. Dia diam dan membisu selama pertempuran. Dia tidak akan pernah membiarkan kakaknya bertindak terlalu jauh dan melukai dirinya sendiri seperti itu lagi. Ketika Fiona selesai, seseorang muncul mengatakan bahwa menyingkirkan sampah tidak berguna demi seorang bocah sebenarnya bagus. Itu adalah Georg yang bertanya siapa yang berani mengacaukan kotanya. Dia tidak akan beristirahat sampai dia menghabisi mereka semua. Dia menyerangnya, bersiap untuk membunuhnya. Di masa lalu, Georg adalah pemenang turnamen besar tahun itu. Semua orang memujinya karena teknik pedangnya dan karena mengalahkan penyihir dari keluarga Wallenstein. Semua orang merayakan, dan Georg bersumpah dia akan selalu memenuhi harapan semua orang. Dan sekarang dia sangat marah untuk menjatuhkan setiap orang yang mengacaukan kotanya. Dia menyerang Fiona, yang membela diri dengan susah payah, sampai-sampai pedang Fiona akhirnya patah yang membuatnya terkejut. Teknik Georg adalah untuk menghancurkan targetnya. Dia akan mencincangnya dengan cara yang sama. Sekarang gilirannya, tapi sebelum serangan itu mengenainya, sesuatu mengejutkannya. Penghalang sihir tingkat tinggi melindunginya. Ini adalah pertahanan dari salah satu zirah suci. Fiona berkata itu adalah zirah penting yang diberikan kakaknya. Dia tidak akan pernah bisa menembus zirah seperti itu. Jika dia tidak bisa melukainya, maka Georg memutuskan untuk menghabisinya dengan cara lain. Maka dia melemparkan bola berduri di depannya. Bola berduri itu menuju ke arah Fiona untuk menahannya. Kandang api penyucian adalah mantra yang mengisolasi target dan memblokir campur tangan fisik. Meski sihir hitam dilarang, dia masih cukup ahli dalam hal itu. Dia bisa menikmati kehilangan kesadaran sambil memasuki keputusasaan. Georg hanya memperhatikannya dalam pemandangan aneh ini. Sekarang setelah wanita itu dilumpuhkan, dia bertanya-tanya apakah dia harus menghabisinya. Saat dia mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan, Georg melangkah mundur ketika sebuah serangan datang dari tanah. Itu adalah Gray yang mengatakan dia membuat pilihan tepat untuk tidak langsung membunuhnya. Georg melihat dia bergegas menyelamatkan adik perempuannya, yang mana sangat disayangkan karena dia adalah seorang pahlawan dan tidak akan dikalahkan. Ezekiel mengakui bahwa dia kuat. Lawan jenis ini adalah masalah bagi para penyihir. Tapi Gray bertekad karena siapapun yang menyakiti Fiona akan menemui ajalnya di tangannya. Jadi dia melepaskan serangan raksasa dan kuat terhadap Georg. Pria itu menangkis serangan tersebut, mengayunkan pedangnya melawan ledakan sihir. Pedangnya mampu memotong bahkan api sekalipun, dan itu akan bekerja dengan baik pada dagingnya juga. Dia menyerbu Gray berikutnya. Gray bertanya-tanya bagaimana dia bisa bertindak seperti itu padahal dia begitu kuat. Para jawara seharusnya melindungi orang-orang. Georg menjawab bahwa dia tidak akan pernah mengerti. Dia belum pernah menghadapi iblis tingkat tinggi. Itu bukan sesuatu yang bisa dimenangkan manusia. Daripada menyelamatkan dunia, lebih masuk akal untuk mengambil semua kekayaan yang mungkin dan bertahan hidup. Lagi pula, ini adalah era di mana para jawara bisa melakukan sesuka hati. Gray mengatakan dia menyedihkan, takut kalah dari iblis seperti itu, yang membuat Georg semakin marah, dan dia menggunakan kandang api penyucian padanya juga. Dia akan membuat pria itu menelannya. Gray tertahan oleh duri-duri sesaat kemudian. Ezekiel terkejut melihat apa yang terjadi di hadapannya. Sementara Georg tertawa karena ini adalah penghalang yang hanya bisa dibuka dan ditutup oleh penciptanya. Saat itulah cahaya kuat muncul dari dalam duri-duri tersebut. Dari dalam duri, beberapa mawar muncul saat Gray menyelamatkan Fiona. Georg terkejut. Seharusnya tidak mungkin bagi mereka untuk bertahan hidup. Gray membantah penyerapan mana dengan mantranya dan dengan cepat menangani penghalang tersebut. Dari dalam, aslinya itu dibuat oleh iblis. Manusia seharusnya tidak tahu cara menggunakannya. Pengguna tombak sebelumnya juga tampaknya menggunakan barang-barang iblis, padahal mereka seharusnya bertarung melawan mereka. Fiona meminta maaf karena menyebabkan masalah lagi. Gray menjawab itu tidak apa-apa. Kemudian dia meminta Ezekiel untuk menjaga adiknya sekarang. Georg menyadari itu adalah kesalahan. Dia seharusnya tidak pernah mempercayai alat penyihir. Lagi pula, seorang pendekar pedang harus membunuh dengan pedangnya. Dalam hal itu, dia akan menunjukkan teknik yang dia latih dan gunakan selama turnamen besar. Dan Georg menyiapkan serangan yang datang dengan cepat ke arahnya. Ezekiel membela Fiona sementara serangan itu datang menghantam Gray. He disappeared with the attack hitting him directly. They don't even believe it. Nothing of your body remained. Georg lauget because Gray was incapable of mengatasi bahkan seorang manusia. Tapi Gray muncul di belakangnya. Karena pada akhirnya, bahkan dengan pedang pun, dia tidak kompeten. Dia mampu melampaui serangannya
mengalahkannya dengan mudah, hanya merasakan kekuatannya dan menghindarinya. Georg hampir tidak percaya dia kalah meski menjadi seorang jawara. Saat itulah rantai magis menahan kakinya, dan kemudian beberapa tombak muncul di atas kepalanya. Gray menjawab jika dia adalah seorang jawara, dia seharusnya bisa menangani semua ini. Dan akhirnya, pertempuran melawannya berakhir saat serangan menghantam Georg. Kembali ke penginapan, Ezekiel bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang setelah mereka menangani para parasit. Gray berkata mereka akan tinggal di kota. Sudah hampir waktunya bagi roh air suci untuk memberikan berkatnya. Fiona menjadi bersemangat karena dia belum pernah melihat roh sebelumnya. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu, padahal hari sudah sangat larut. Di luar, 3 orang berdiri. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai penguasa Radred, Orlando Grayskull, dan putranya, Haynes Grayskull. Gray dan kelompoknya juga memperkenalkan diri kepada penguasa kota. Orlando datang segera setelah dia mendengar bahwa Georg telah dikalahkan dan ingin memberikan hadiah. Di dalam peti, ada keping emas dalam jumlah yang tak terhitung. Gray bertanya-tanya apa sebenarnya ini. Orlando dan Haynes memohon pengampunan karena jika itu tidak cukup, mereka bisa memberi lebih banyak. Gray menjawab bahwa mereka tidak akan memeras mereka. Dia hanya bisa menggunakan uang itu untuk rakyat itu sendiri. Hal ini membuat sang penguasa dan putranya terkejut. Haynes berterima kasih kepada Gray karena mereka sangat bersyukur. Mereka nyaris tidak bisa bertahan hidup tanpa seseorang yang menghentikan Georg. Karena mereka membunuh neneknya, mereka terpaksa menutup mata terhadap semua yang terjadi. Gray senang mendengar bahwa mereka bersedia bertindak sejauh itu, dan ada sesuatu yang sebenarnya dia inginkan. Sebagai permulaan, dia ingin tahu apakah dia bisa mendapatkan beberapa karyawan dari Akademi Guild. Dia kemudian disuguhi formula yang dimulai dengan ekstrak rumput halma. Dalam pembuatan mantranya, ekstrak tersebut akan bertindak sebagai katalis dan menarik banyak mana dari batu jahat. Dan jika dia bisa mengkristalkan mananya setelah itu, mereka bisa mencapai pemulihan mana yang sangat ampuh. Orang-orang Guild tidak pernah percaya hal seperti itu mungkin terjadi. Pemulihan semurni itu, rumput halma dan batu jahat sangat melimpah di pegunungan Flama. Mereka bisa memproduksi dan menjualnya. Haynes berkata dia bisa menyerahkannya ke tangan mereka. Dia memiliki Guild pedagang yang akan bekerja sama untuk menjualnya. Fiona menganggap batu-batu itu indah. Bahkan Ezekiel terkesan dan bertanya di mana dia mempelajari ini. Gray menjawab bahwa dia telah bereksperimen banyak sendirian. Meskipun dia telah banyak meneliti tentang menghidupkan kembali Fiona. Dan itu termasuk ciptaan seperti ini. Haynes bertanya apakah dia tidak akan mengunjungi rumah mereka sekarang. Mereka akan menyiapkan perjamuan bagi pahlawan besar yang menyelamatkan kota. Gray menjawab bahwa mereka akan tinggal sebentar, tetapi dia akan berjalan-jalan di sekitar kota untuk melihat apakah beberapa anak buah Georg masih ada. Ketika Fiona bersikeras, dia mengajaknya serta. Ezekiel memutuskan untuk pergi keluar untuk menemui seseorang. Fiona tahu dia pasti pergi keluar untuk menggoda wanita lain. Dia berharap Gray tidak akan pernah menjadi seperti itu. Dan di perjalanan, dia menabrak seseorang. Gadis itu jatuh meminta maaf karena dia tidak memperhatikan jalannya. Gray membungkuk untuk membantu dan meminta maaf karena dia juga tidak melihatnya. Saat itulah dia terkejut ketika melihatnya. Gadis itu menyusut ketakutan sambil meminta maaf. Tapi tiba-tiba, Gray memintanya untuk menemaninya karena dia membutuhkannya. Dan gadis itu terkejut dengan kata-katanya. Bahkan Fiona pun shock karena dia pikir kakaknya tidak akan pernah menjadi pria seperti itu. Gadis itu melangkah mundur, tidak mengerti apa yang diinginkan Gray darinya. Dia menjawab bahwa dia akan menyesal tetap berada di tempatnya sekarang. Dia perlu menyingkirkan mereka sebelum melakukan kejahatan serius. Gadis itu adalah Sasha Flores, mantan tabib di timnya. Pada titik ini, Sasha adalah seorang tawanan dan dikirim oleh kenalan dari kelompok bernama Rival Killers yang melenyapkan jawara lainnya. Sasha dipaksa bekerja untuk mereka. Banyak orang mati, dan tangannya ternoda darah. Ketika Gray membebaskan Sasha dari orang-orang itu di masa lalu, pikirannya sudah hancur. Dia membawa banyak rasa bersalah, tidak mampu bertarung pada akhirnya, dan meninggal. Tapi sekarang Gray memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya selama Sasha berada di sisinya. Fiona tidak menyembunyikan kekagetannya karena dia tahu nama lengkapnya. Sasha berkata bahwa jika dia melarikan diri, dia akan berakhir dibunuh. Tapi Gray meyakinkannya bahwa dia akan melindunginya. Fiona tidak mengerti mengapa dia bertindak seperti ini terhadap seseorang yang baru saja dia temui. Kemudian Sasha meminta maaf dan melarikan diri karena dia tidak bisa melakukan ini. Gray tertinggal dengan cemas. Dan kemudian dia melihat cara adiknya memandangnya dengan menghakimi. Dia tidak merasa dirinya adalah ahli rayuan, dan Gray pun bingung. Sementara itu, Sasha bertanya-tanya siapa pria itu. Dia melihat menembus dirinya, bahkan tanpa tahu mengapa. Rasanya bukan seperti pertama kalinya mereka bertemu. Saat itulah tiba-tiba dia merasakan sakit di dadanya. Entah kenapa, Sasha melihat wajah Gray yang sedang menangis. Dia terus bertanya-tanya apa itu, mungkin semacam ilusi. Tiba-tiba, sebuah suara muncul setelah akhirnya menemukannya. Mereka adalah pria yang mengatakan bahwa jika dia kehilangan pekerjaannya, dia harus kembali untuk selamanya. Dia meminta maaf karena dia memahami posisi dia berada. Salah satu pria bertanya di mana mereka akan berburu lain kali. Yang lain mengatakan bahwa kuil roh air akan lebih baik. Beberapa jawara akan muncul. Yang ketiga menjadi bersemangat untuk mengubah kuil itu menjadi neraka di dunia. Sasha tidak ingin membantu mereka atau menjadi pembunuh. Dia ingin menjadi pahlawan dan membantu orang lain. Dia bertanya-tanya apakah Gray benar-benar bisa membantunya. Dan dia mulai meminta maaf serta ragu dalam pikirannya. Saat itulah mereka mencengkeramnya pada lehernya dan membuatnya segera berhenti bicara. Sang jawara tidak menyukai tatapan matanya, seperti anjing yang menggigit tangan pemiliknya. Dia tidak perlu berpikir. Dia tidak lebih dari
dari sekadar pengganti ramuan. Atau mungkin dia hanya ingin mati seperti tim sebelumnya. Kemudian dia melemparkannya ke tanah segera setelah itu. Jawara lainnya mulai menendang Sasha karena berani berbalik melawan. Mereka seperti itu. Yang ketiga mengatakan bahwa anjing kotor harus mengikuti perintah pemiliknya. Dan dia pun mulai meminta maaf karena memiliki keberanian seperti itu. Secara paralel, sejumlah besar emas diserahkan kepada Gray. Haynes menyarankan untuk menggunakannya untuk membangun rumah bagi mereka di kota. Tapi dia menolak. Mereka akan menggunakannya untuk memperbaiki benteng dan mempersiapkan kota. Haynes bingung mengapa mereka harus menggunakan uang itu untuk memberi hadiah kepada Gray. Dan dia menjawab bahwa uang tidak akan memiliki nilai jika dunia berakhir. Kelangsungan hidup kota lebih penting. Semua orang menjadi emosional karena Gray adalah jawara terbaik bagi mereka semua. Haynes tergerak. Sesuai keinginan, mereka akan melindungi kota. He could leave it in their hands because protecting people was a lord's duty. Gray felt that the city had a good lord. Haynes akan menjadi pewaris yang baik di masa depan. Saat mereka merayakan, Fiona terkesan dengan kakaknya. Tapi semuanya terjadi sangat cepat dan she was getting scared. She was rescued again by Gray, even when she had always protected him some time ago, and wonders when actually he grew up and left her behind. Maybe thinks Fiona is completely useless now, so she withdrew. Terlihat sangat murung. Gray melihat ini dan mencoba memanggilnya, tapi mereka memanggil namanya lebih dulu. Mereka ingin mendiskusikan cara memperkuat kota dan akan menggunakan waktu mereka. Gray melihat adiknya tidak terlihat baik, tapi memutuskan untuk menyarankan penggunaan senjata dan tentara untuk memperkuat kota. Haynes mengatakan ayahnya menyerahkan tanggung jawab pertahanan padanya dan akan melakukan segala kemungkinan. Gray berkomentar bahwa mereka mempercayainya, tapi Haynes berpikir itu adalah nepotisme. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Gray. Gray melihat bahwa Haynes jauh dari penguasa arogan lainnya. He also wanted to strengthen the walls, and the men agreed. They still had little time till the demon attack. They had to prepare as much as possible. To face the evil god, they needed the blessing of the great Roh Agung. Waktu Roh Air Agung sudah dekat. Mereka akhirnya akan menemukan Sasha dan kelompoknya. Dalam skenario terbaik, mereka akan menyelesaikan dua masalah sekaligus. Gray menarik diri, menyerahkan urusan kepada Haynes. Dia pergi mencari adiknya dan tiba-tiba mendengar teriakan. Itu adalah Fiona yang sedang berlatih pedang. Dia ingin menjadi lebih kuat. Dia tidak bisa menjadi beban bagi kakaknya. Gray mendekat saat dia menemukannya. Dan dia bertanya apakah menurutnya dia tidak berguna. Dan Gray balik bertanya apa maksudnya dengan itu. Fiona merasa dia hanya menghabiskan tempat. Dia lemah dan tidak bisa melakukan apapun sendirian. Kemudian Gray mendekat, mengatakan bahwa dia kuat dan tahu itu lebih dari siapapun. Dia selalu menyelamatkannya. Sekarang giliran dia untuk melindunginya. Gray percaya padanya dan memintanya untuk tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Fiona berterima kasih atas kata-katanya dan tiba-tiba seseorang memanggil Gray. Itu adalah Haynes yang datang untuk memperingatkan bahwa makan malam akan segera siap. Fiona masih ingin berlatih dan Gray berkomentar bahwa Ezekiel pasti sedang minum di bar terdekat yang mana terasa aneh. And Haynes mentions that since the city was liberated, he did seem to have gone to any bar. In parallel, in some tempat lain, Georg dirantai. Seseorang masuk dan menyapa Georg yang sudah bangun. Itu adalah Ezekiel yang bertanya bagaimana kabarnya. Georg mengeluh karena dia sudah berada di sana selama berhari-hari dan Ezekiel berkata mengejutkan dia masih bisa bicara. Ezekiel tahu bahwa Georg pasti masih memiliki beberapa anak buah di kota. Georg bertanya apa sebenarnya yang dia pikirkan. Mereka tahu mereka berhubungan dengan iblis melalui alat-alat mereka dan aktivitas zat terlarang magis. Singkatnya, Ezekiel menyimpulkan ada pengkhianat di kota dan ingin tahu siapa orangnya. Tapi Georg menolak menyebutkan siapa orang itu. Dia tidak sabar menunggu hari di mana dia akan membunuh mereka semua. Dan Ezekiel meninjunya tepat di wajah. Neither Gray nor Fiona knew he was there, and he realized it was better to extract information quickly. Georg tertawa karena dia hanya berpura-pura menjadi jawara biasa. Cara mendapatkan informasi ini berbeda dari yang lain. Dan meskipun dia dipukul berulang kali, Georg tersenyum karena dia tidak punya niat untuk mengatakan apapun. Dan Ezekiel bertanya-tanya bagaimana dia bisa begitu percaya diri. Segera mereka akan menghabisi semua orang dan penduduk kota akan dicabik-cabik. Georg tidak sabar menunggu pertumpahan darah itu tiba. Kemudian, di kuil air, banyak pahlawan berkumpul. Sangat penting bagi perjalanan keselamatan untuk mendapatkan berkah dari Roh Agung. Kuil itu berada di bawah danau sehingga orang-orang tidak bisa menyerbu. Pendeta akan melakukan upacara untuk melepaskan segel. Segera Brenda dan kelompoknya juga muncul, dan Stella bahkan berkomentar sesuatu yang jahat meski dia menyamarkannya. Fiona melambai kepada Brenda, yang lagi-lagi salah mengucapkan nama belakangnya, dan itu hampir tampak disengaja. Dia menunjuk ke arah Gray dengan kesal. Dia gagal terakhir kali dan berhutang budi, tapi kali ini akan berbeda. Jack menyemangati Brenda, dan dia terbata-bata bahwa dia tidak butuh perhatiannya, membuat Gray bingung. Bagaimanapun, dia ingin maju dan menerima berkah terlebih dahulu. Brenda tampaknya tidak jahat, jadi Ezekiel menyarankan agar dia melakukan apa yang dia inginkan. Namun, baik Gray maupun Ezekiel memperhatikan kelompok rival Slayers. Mereka berada di antara orang-orang dan pahlawan lain yang berkumpul. Sebuah suara muncul meminta izin untuk lewat, dan Gray berbalik. Itu adalah Sasha yang muncul dan terkejut karena dikenali. Gray mengulurkan tangannya, tapi lagi-lagi Sasha dipanggil oleh kelompoknya. Pria itu berjanji akan membunuhnya jika tidak, dan dia terbata-bata saat bergabung dengan mereka. Dia meminta maaf karena terlambat dan melewati kelompok tersebut. Gray memberitahu kelompoknya bahwa gadis itu adalah tawanan. Mereka memiliki sikap yang mengerikan dan membunuh lawan untuk memonopoli kemuliaan pahlawan. Mereka membunuh tim lama Sasha dan memaksanya menyembuhkan luka mereka tanpa henti. Lagi-lagi, Gray menolak memberitahu Ezekiel dari
mana dia mendapatkan informasinya. Tapi Gray tahu bahwa Ezekiel mulai mencurigainya karena tahu begitu banyak. Tiba-tiba, sebuah suara berteriak bahwa dia bodoh. Fiona menoleh dengan kaget saat kelompok itu memukul Sasha di depan semua orang. Dia tahu mereka sudah keterlaluan dan ingin menghentikan mereka. Tapi Gray menahannya karena upacara akan segera dimulai. Lebih baik menunggu kesempatan terbaik untuk menyelesaikan ini. Kemudian sang pendeta melakukan upacara untuk memunculkan kuil. Semuanya bergetar dan sebuah jalan muncul dari air. Gerbang dibuka. Ada jumlah berkat yang terbatas dan tentu saja ini membuat para jawara bergegas ke kuil. Fiona terkesan dengan betapa indahnya kuil itu. Gray memintanya untuk tidak lengah karena ini bukan objek wisata. Tiba-tiba Fiona dikejutkan oleh apa yang dilihatnya. Seekor monster mencengkeram salah satu pahlawan. Roh-roh di sana akan menguji siapa yang layak menerima berkah. Mereka tidak boleh mati di sana. Kelompok Sasha juga merangsek masuk ke dalam kuil. Itu adalah tempat yang bagus dengan banyak titik buta. Mereka akan bersembunyi dan memasang jebakan. Yang lain akan mengurus. Sisanya, menunggu di bagian dalam kuil untuk membunuh pahlawan yang berhasil mencapai akhir. Orang-orang ini pastilah kuat dan bertanya-tanya apakah Sasha akan mampu membunuh mereka. Mereka akan kelelahan karena jebakan dan pertempuran. Itu akan menjadi kesempatan yang bagus. Sasha tidak ingin membunuh siapapun dan tidak mampu. She was just a healer, but still, she was there helping bad people. She remembers Gray. Mengatakan dia akan menyesal tetap berada di tempatnya. Salah satu jawara mendorongnya agar tidak diam saja dan melakukan sesuatu yang berguna. Dia meminta maaf dan dia tahu dia akan menyesali semua ini. Tapi Sasha pikir dia terlalu lemah untuk melakukan apapun sendiri. Akhirnya, ruangan itu berhenti dipenuhi oleh begitu banyak monster. Sekelompok pahlawan menganggap tempat itu aman, tapi kuil itu sendiri adalah kegilaan. Tampaknya mereka adalah yang pertama tiba di sana. Karena mereka berada di depan, mereka bisa beristirahat sejenak untuk mengatur napas. Tapi kemudian salah satu dari mereka diserang, dan tak lama kemudian anggota tim yang lain mengalami syok. Seseorang dari kelompok itu melepaskan serangan saat dia menyadari dari mana ancaman itu berasal. Kemudian dia lengah saat serangan yang dimaksud datang dari belakangnya. Segera sang tabib mencoba menyembuhkan dan menjadi target berikutnya dari kelompok Slayers. Mereka menghela napas karena pahlawan tidak berguna di luar pertempuran langsung. Seseorang yang masih hidup bertanya mengapa mereka melakukan ini, dan rambutnya dijambak. Sanjawara akan membuatnya berteriak sekarang dengan serangan berikutnya. Tapi tiba-tiba, sihir es ditembakkan ke arahnya, menghentikannya. Gray lah yang muncul. Untuk mencegah hal itu berlanjut lebih lama lagi, Sanjawara menyuruhnya berhenti menghalangi kesenangannya. Sang tabib masih bisa bergerak dan memerintahkan untuk menyembuhkan rekan-rekannya sekarang. Dan Sanjawara menjadi kesal dengan Gray karena memprovokasinya dengan cara ini. Tiba-tiba, dia menghilang, dan Gray memperingatkan bahwa jika seorang pembunuh berada di belakangnya, itu akan berakhir. Sang pembunuh tertawa karena Gray bahkan tidak bisa menghindari serangannya dan masih ceroboh. Dia memutuskan untuk mulai dengan menyerang Gray dari belakang. Tapi tiba-tiba, sebuah mantra muncul di bawahnya yang membuatnya terlihat. Tiba-tiba, semua orang menjadi tidak bisa melihat apapun, dan Sanjawara melihat bahwa Gray membutakan semua orang dengan sihirnya, bahkan rekan-rekannya sendiri. Dia memutuskan untuk berhati-hati dengan langkah dan pernapasannya agar tidak ketahuan. Tapi kemudian Gray menemukannya, melacak posisinya melalui mana alih-alih suara. Saat mereka bisa melihat lagi, jawara pertama sudah dikalahkan. Kelompok yang diserang berterima kasih atas bantuannya, meskipun mereka adalah saingan di dalam. Gray mengatakan mereka menghadapi musuh yang sama, yaitu dewa jahat dan tidak ada yang lain. Berkat itu hanya untuk mereka yang layak, bukan untuk mereka yang terburu-buru. Dan pendeta itu hanya mengatakan hal-hal itu untuk membuat semua orang cemas. Ezekiel menyadari bahwa Gray sangat percaya diri dengan informasi rahasia dari agensi tersebut. Bagaimanapun, kelompok yang diserang berhasil pergi dengan selamat dan hidup-hidup. Gray berkata mereka harus terus maju. Masih ada lebih banyak pembunuh di depan. Secara paralel, Brenda sedang membunuh monster dengan pedangnya. Semua orang bertepuk tangan atas kekuatannya yang mengesankan, dan dia pamer. Tes semacam itu hanyalah permainan anak-anak bagi seseorang dari keluarga Einhorn. Tiba-tiba, seseorang berkata mereka tampak layak untuk dibunuh. Itu adalah salah satu pembunuh. He would never be satisfied, no matter how many he killed. Brenda questions if he was part of the test or something like that, and he refuses, as his goal was untuk menyingkirkan mereka yang menghalangi jalannya. Dia bisa melihat pria itu adalah tipe yang melenyapkan saingannya di depannya. Dalam hal itu, Brenda bisa melihat tantangannya dan menyerangnya berikutnya. Pria itu berkomentar bahwa itu adalah pedang yang bagus untuk seorang gadis kecil. Tapi kemudian sesuatu menempel pada pedang Brenda, dan dia bertanya-tanya perasaan apa itu. Dia semakin lemah. Lalu tiba-tiba, dia jatuh ke tanah. Jack berlari untuk membantu Brenda berikutnya, tapi langsung dijatuhkan. Dia jatuh dan menjatuhkan Catherine sebagai konsekuensinya. Stella berteriak memanggil rekan-rekannya tanpa melihat apa yang datang dari belakangnya. Sekali lagi, dia diserang dari belakang. Brenda bertanya trik kotor macam apa yang dia gunakan, dan dia balik bertanya apakah hal seperti itu ada di medan perang. Saat Brenda mengira dia akan mati, tiba-tiba Gray datang menyelamatkannya. Sanjawara bertanya apakah dia benar-benar akan mencuri mangsanya, dan Gray meminta maaf karena telah mengganggunya. Tapi Brenda penting baginya, dan Brenda langsung tersentuh oleh kata-katanya. Gray berteriak agar Ezekiel membawa orang-orang itu ke tempat yang aman. Fiona akan menjaga keadaan, dan Gray memintanya
menunggu karena pedang terkutuknya berbahaya. Itu bisa menguras vitalitasnya jika dia menyentuh pedang tersebut, dan Fiona memutuskan dia akan menghindari setiap serangan. Sanjawara bertanya bagaimana dia bisa tahu semua ini and attacks Fiona, who would guess each of the attacks that come next. Frustrated, he prepares to kill Fiona as soon as she got closer. But Fiona avoids him again and pierces him with her sword. She celebrates because she took down one of the pembunuh, dan Grey setuju, meskipun justru itulah yang mengkhawatirkannya. Bakatnya begitu besar sehingga itu merupakan sebuah tragedi. At this rate, it could end up repeating. Brenda says she did have to save him because they were going to win in the end, and Grey agrees. Fiona retorts that she was being ungrateful, and Brenda stammers that she did want help. If she had died in such an undignified way, she would never find her leader in hell. Suddenly, the champion stands up speaking with his Camelopard sword to free the stolen vitality and let them all die together. And out of nowhere, the guy activates a kind of bomb to take everyone with him. Fiona pushes Grey so that he ends up far from the explosion, but she ends up falling when the ground breaks. Grey mengulurkan tangan, tapi Fiona sudah jatuh, dan itu sudah terlambat. Dia mulai jatuh, tahu bahwa dengan kecepatan ini dia akan mati. Tapi tiba-tiba, sayap muncul. Itu adalah sayap dari Zirah yang menjaganya tetap aman saat dia mencapai tanah. Itu adalah jatuh yang jauh, tapi setidaknya dia baik-baik saja. Fiona khawatir jika yang lain baik-baik saja, tapi mengenal Grey, they should be. They would probably go deeper into the kuil, dan dia seharusnya bisa menemukan mereka nanti. Di perjalanan, Fiona menemukan sebuah ruangan yang sangat indah. Ruangan itu berbeda dari bagian kuil lainnya, mungkin tempat roh air agung tinggal. She could hardly wait to find Sasha down there. Sasha was injured on her face and looked frightened at Fiona. She introduces herself as Grey's sister, and Sasha asks her to run away. The leader berencana untuk membunuh semua orang di sana. Dia pergi untuk memeriksa yang lain, tapi akan segera kembali. Fiona tahu kakaknya mengatakan yang sebenarnya. Dia harus menyelamatkan Sasha. Dia mengatakan mereka harus melarikan diri. She chose to stay with her team and promises to protect her. Fiona knew Sasha was a healer and could try to heal herself, but she responds that it would be a waste. It was only a matter of time. Sebelum dia terluka lagi. Yang menggerakkan hati Fiona adalah mendengar kata-katanya yang menyedihkan, dan dia melangkah mendekat untuk memeluknya. She must have been used to getting hurt, and she would lose sick of everything if it continued like this. Sasha replies that my not sing was better than this. She remembered Grey when he was mistreated in the village. Fiona was determined not to abandon her, and so she pulled her by the hand to leave, even though Sasha did think it was a good idea. Tetap saja, sudah lama sekali dia tidak merasakan sentuhan yang lembut dan hangat. Saat itulah pemimpin tim muncul, bertanya kemana dia pikir dia akan membawa anjingnya. Sepertinya dia butuh pelajaran, dan dia pun menyerang Sasha. Dia membeku di tempat, tapi Fiona menangani serangan itu dengan pedangnya. Dia menghancurkan semangatnya dengan satu gerakan. Dia tidak selemah yang dipikirkan sang pemimpin. Fiona menjawab bahwa tidak ada pahlawan yang akan menyakiti rekan-rekan mereka seperti itu. Hal ini membuatnya tertawa, bertanya apakah dia tahu mengapa dia memilih kuil roh. Karena dia adalah pengguna roh, kekuatannya bahkan lebih besar di sana. Several spirits were summoned and sent in Fiona as direction, but she did not fear, wielding her sword. Melawan mereka sampai akhirnya dia digigit oleh salah satu dari mereka di tengah jalan. Dia dikepung dan sang pemimpin tertawa karena dia menjadi makanan anjing. Tapi sebuah cahaya muncul dari antara roh-roh itu segera setelah dia mengatakan hal tersebut. The wings of her trap made Fiona fly away and surpass the spirits. They chased her, but she was determined to finish of the summoner first, which was a good choice, but very bodoh menurut pendapat sang pemimpin. Dia berhenti, terkejut, dan tiba-tiba sesuatu muncul di bawah kakinya. Seekor roh besar muncul untuk menelan Sasha yang berada tepat di belakangnya. Anjing yang tidak tahu berterima kasih yang mencoba melarikan diri pantas mendapatkan hukuman. Sebagai tabib, dia akan bertahan hidup meski separuh tubuhnya terkoyak. Sang pemimpin kejam dan hanya mendengarkan Sasha memohon pengampunan, tapi dia menolak untuk memaafkannya bahkan pada saat itu. Saat Sasha sedang melukai dirinya sendiri, Fiona melompat untuk mencoba menyelamatkannya. She managed to hit the monster SI, which was preparing to attack her too, but before that could happen, several barriers defended her afterward. The leader knew it was the power of a sacred relic, which was quite impressive. However, it was not infallible. He berhasil menghancurkan penghalang tersebut dengan asam. Dengan demikian, Fiona tertangkap oleh rohnya setelah itu. Sasha berteriak segera setelah dia melihatnya tertahan di dalam mulut monster itu, tapi dia tidak menyerah dan mulai keluar dari dalamnya menggunakan pedangnya. Sasha memohon padanya untuk melarikan diri dan melupakannya saja, and she refused because she promised she would, even though Sasha didn't understand why she would go. Sejauh itu untuknya. Fiona berkata bahwa menyelamatkan orang dari masalah adalah hal yang wajar baginya seperti halnya bernapas. Dan Sasha pun teringat bahwa pahlawan seperti inilah yang selalu ia impikan. The ideal champion she aspired to was exactly like Fiona was. The leader did not give up. No matter how much she resisted, he would continue attacking. For Fiona, it still mattered to save the dunia, terutama untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Seekor monster datang dari belakang dan menjatuhkannya. Sang pemimpin mengejek cita-cita bodohnya karena mengira mereka benar-benar bisa melakukan apa saja. Kali ini dia akan puas mematahkan tulang-tulangnya sebelum mengakhiri hidupnya, dan dia akan membuat Sasha melihat semuanya agar dia tidak pernah berani menantangnya lagi. She begged him to leave Fiona alone. Berjanji dia tidak akan menantangnya lagi, dan sang pemimpin menolak lagi. He needed to see what happened to those who refused to heed his words. It didn't take long for an attack to come and finish
Prince of the Spirits. When they turned around, to the surprise of zero people, who came to the rescue was Grey. The leader was amused by the idea of making his brother watch his sister as dead. Tapi kemudian mata Grey aktif dan monster yang menahan Fiona hancur seketika. She was fine, happy to see that her brother was okay too. The leader prepared to attack again, furious to kill everyone there. Grey had no intention of holding back. People who heard others did deserve a funeral. Not that the leader took any word like companions made sense to him. Tetap saja, roh-roh mereka dihancurkan satu demi satu. His attack was a mistake, no matter how many spirits he defeated. Grey was aiming for the summoner too, and that's how his attack reached him next. Sasha really watched this scene and sallallahu alaihi wasallam that he was demanding to be healed. She agrees to heal, but a voice makes her stop before doing so. It was Grey asking if she benar-benar ingin melakukan itu. Nothing would change if she healed him, neither his situation nor herself. Still, she was hesitating. The leader shouted that she had no chance. She was a useless trash who just stood by while her team died. Grey disagreed because she was stronger than she thought. She was the best healer among the champions. Therefore, she could step forward. If she did, it akan membawanya kemanapun dia ingin pergi. Dia merasa emosional memikirkan bagaimana dia bisa menyelamatkan dunia. Sang pemimpin mempertanyakan mengapa dia mendengarkannya. Sepertinya dia belum cukup menghukumnya. Kemudian dia mengirim roh untuk menyerangnya, tapi roh itu hancur berkeping-keping saat Fiona datang menyelamatkannya, meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja karena mereka menjaganya. Setelah itu, Sasha menjadi lebih bertekad untuk melakukan sesuatu. She prepared her staff to cast a healing spell, and the leader felt relieved to see that she was indeed ready to use the magic on him. But she used it on Fiona because Sasha would no longer help the villains. At that moment, the leader summoned the ugliest spirit in the world and threw it at them. Grey approached, saying that Sasha melakukannya dengan sangat baik sekarang. She was powerful, and decided while creating a barrier to defend against the attack. Resisting was useless. The leader was determined to kill them all. It was absurd. Riches and glorious have no purpose if one is alone. They knew nothing. Their companions would arrive soon and finish them off. Grey replied that they had killed all of them a long time ago. They stalked him. Benar-benar terkejut karena dialah yang terakhir tersisa. Those who refused to work for Salvation have no place in the world Grey would create. Sasha mentally apologized to her group for the revenge for their deaths taking so long, but she would strive and follow that person who saved her. Later, Ezekiel said he saved the champion she encountered along the way, but they couldn't do much. Before, Fiona mengira mereka berada di ruang roh, dan Grey menunjukkan bahwa itu adalah hal lain. Tempat itu berubah segera setelah dia menyentuh air mancur, dan roh air agung muncul di depan mereka. She said they had passed several tests and recognized them as suitable champions. She increased Sasha's capacity to cast healing spells. She would give the warrior the physical kekuatan seorang pahlawan kepada Ezekiel. Zira Fiona akan menerima lebih banyak lagi bagian kekuatan aslinya, dan Grey berniat menerima mantra air, tapi dia menjawab bahwa itu adalah sesuatu yang sudah dia ketahui. Sang roh bingung karena tidak ada yang akan tahu sihir seperti itu tanpa melewati kuil. Grey menjawab bahwa dia lebih suka meningkatkan pemulihan mananya. Dia membalas bahwa itu adalah aturan baginya untuk menerima sihir tersebut, dan Grey menghela napas karena dia sekaku yang dia ingat. Dan dia memintanya untuk mendengarkan permintaannya, mengucapkan kata-kata dalam bahasa Latin yang menakuti sang roh. Dan tiba-tiba, sebuah penghalang air mendorong Grey menjauh dari kelompoknya. Roh agung itu bertanya bagaimana dia bisa tahu kata-kata seperti itu. Doa ini diwariskan kepada Kaisar Meropasto yang menyelamatkan dunia, tapi dunia ini belum terselamatkan. Grey menjawab bahwa roh agung harus melakukan tugasnya memberikan berkat. Apa yang dia lakukan sekarang melanggar aturan. Akhirnya, dia memutuskan untuk mewariskan kepadanya rahasia air, sumber energi. Kekuatan hidupnya akan sekuat air mata air, dan Grey merasakan kelelahan tubuhnya menghilang. Saat Grey keluar dari penjara air, dia memberitahu Fiona bahwa dia baik-baik saja. Sang roh berkata dia akan mengawasi Grey karena dia melanggar aturan dan akan terus memperhatikannya. Akhirnya, seluruh kelompok meninggalkan kuil, dan Grey bertanya kepada Sasha apakah dia tidak berniat bergabung dengan kelompok mereka. She agreed. If they were good at accepting her, she would like to join. Ezekiel was happy because having a healer would be a great help. Fiona memeluknya, sangat gembira karena mereka akan memiliki anggota lain dalam kelompok. She said they could add something somewhere and go shopping together. Grey said he would go out to check the city's fortifications, and Ezekiel said he would extend the invitation to hang out too. Fiona let them go because she could spend some time with Sasha. They walked away. Just then, Haynes appeared, and Grey bertanya bagaimana perkembangannya. Bahan-bahan sudah sampai dan sedang disiapkan, tapi mereka masih belum bisa menemukan cukup pengrajin. Iblis menyerang di utara, dan mereka harus fokus pada sisi itu. Haynes setuju untuk melakukan apa yang diperintahkan. Ezekiel bertanya bagaimana Grey tahu hal ini, dan dia menjawab itu hanya intuisi. The number of champions and mercenaries was filling up with the soldiers. But Grey berpikir pengalaman lebih baik daripada kuantitas. Banyak dari mereka adalah pemula. Ezekiel akhirnya bertanggung jawab atas pelatihan mereka. Haynes mengatakan bahwa Grey luar biasa. Dia murah hati, tenang, dan selalu memikirkan orang lain. Sang protagonis tidak berniat menjadi penguasa. He was just fine defending the city. Haynes intended to do his best to be an excellent leader. Meskipun dia tidak sepenuhnya bisa diandalkan, Grey pikir dia bisa menjadi penguasa yang baik. Sudah hampir waktunya untuk tragedi itu, dan dia tidak boleh gagal kali ini. Secara paralel, Georg telah terperangkap selama ini. Pintu terbuka dan Georg was ready to ask to be taken out of there because who appeared was not Ezekiel this time, but Haynes. Dia meminta maaf karena butuh waktu lebih lama dari yang diperlukan untuk mencari tahu di mana. Begitulah adanya. Georg ingin makan, mandi,
diri dan mendambakan seorang wanita untuk memuaskannya. Namun tak lama kemudian dia justru menerima luka fatal dari Haynes. Dia bahkan tidak percaya bahwa dia dikhianati tepat setelah dibebaskan. Itu karena Georg tidak lagi berguna, jadi Haynes memastikan dia tidak akan pernah bisa bicara lagi. Menurut prediksi Grey, para iblis akan menyerbu saat fajar. Para prajurit merasa cemas karena mereka telah bersiap di tengah malam buta. Sebab Grey pernah berkata sebelumnya bahwa matahari akan terbit di tengah malam. Tiba-tiba saja, mereka menuju ke arah cakrawala saat sebuah cahaya muncul. Matahari benar-benar terbit di tengah malam sesuai perkiraan, atau lebih tepatnya, itu bukanlah matahari, melainkan sebuah lingkaran pemanggilan raksasa. Sesosok naga muncul, terbang dengan iblis di atasnya. Dia mulai berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal, dan puluhan lingkaran sihir menguasai seluruh sekeliling kota. Sejumlah besar monster mulai muncul dari lingkaran-lingkaran tersebut. Ada naga, tengkorak, dan segala jenis iblis yang tak terbayangkan. Para prajurit mengumumkan kedatangan mereka dengan putus asa. Grey berkata sudah waktunya. Semua regu harus menghalau serangan dalam formasi seperti yang telah dilatih. Para pahlawan akan fokus pada monster yang lebih besar, dan semua orang pun bersiap. Brenda ada di sana sebagai kebanggaan keluarga dan tidak sudi berhutang budi pada seorang rakyat jelata. Kelompoknya datang untuk membantu. Mereka bisa melakukan yang terbaik untuk bersembunyi di belakangnya. Mereka semua sudah siap. Kini, Grey telah bersiap menghadapi monster-monster itu. Sang iblis mendengar bahwa pertahanan manusia lemah dan hanya ada sedikit prajurit. Dia memerintahkan pasukannya untuk maju dan memusnahkan keberadaan manusia. Dengan demikian, manusia juga mulai melancarkan serangan terhadap mereka. Mereka harus tetap waspada karena monster yang lebih besar pun akan datang. Mantra-mantra dilepaskan, begitu pula anak panah. Mereka bersiap untuk terus menyerang dengan minyak panas saat musuh memanjat benteng. Monster-monster itu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi karena informasi yang mereka terima ternyata salah. Mereka memutuskan untuk menghancurkan tembok dan menerobos masuk. Dan Brenda ada di sana untuk menghabisi mereka semua yang mengira bisa menghancurkan kota itu. Fiona menemaninya, begitu pula Ezekiel dan Sasha yang datang untuk menyembuhkan para prajurit yang terluka. Salah satu monster akhirnya berhasil memanjat tembok dan ukurannya begitu besar hingga mereka nyaris tidak punya waktu untuk bertahan. Grey mengaktifkan mata iblisnya pada saat itu. Dia melepaskan mantra api yang begitu kuat hingga membuat monster itu terpental jauh. Segalanya berjalan dengan baik berkat berkah dari Roh Agung. Grey tidak merasa selelah sebelumnya. Ini tidak seperti pertama kali, namun matanya tidak kunjung berhenti terasa sakit. Di kehidupan sebelumnya, Red Ray jatuh tanpa perlawanan sama sekali. Pada akhirnya, Grey curiga ada pengkhianat di dalam kota yang menyebabkan hal ini terjadi. Laporan segera sampai ke tangan Orlando dan Haynes tak lama kemudian. Mereka berhasil menghalau serangan pertama, namun tembok kota akhirnya hancur juga. Orlando berkata mereka juga harus pergi berperang, dan Haynes mengingatkannya bahwa seorang penguasa tidak seharusnya melakukan hal itu. Dia akan mengekspos dirinya pada bahaya. Namun Orlando menolak untuk membiarkan orang yang telah menyelamatkan nyawa mereka berjuang sendirian. Dia mempercayai Haynes untuk menyerahkan kota ke tangannya. Maka, Orlando memutuskan untuk memimpin prajuritnya demi mempertahankan kota. Saat itulah, tiba-tiba Orlando diserang dari belakang secara tak terduga. Haynes berkata bahwa ayahnya itu sangat menyusahkan. Dia ingin membunuhnya terakhir, namun ayahnya justru bersikeras mencuri kesenangannya. Dia bertanya bagaimana rasanya mati di tangan putranya sendiri. Orang-orang dibuat tidak mengerti dengan apa yang tiba-tiba dilakukan Haynes kepada tuan mereka. Namun dia menjawab bahwa semua orang terlalu lambat dan mulai merapal mantra iblis. Lingkaran sihir mengambil alih para prajurit yang sedang ketakutan. Meski mereka berteriak meminta tolong, semuanya dikejutkan oleh serangan monster. Beginilah menurut Haynes seorang penguasa sejati seharusnya bertindak. Video kita berakhir di sini. Jika Anda menyukainya, tinggalkan like. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa.